banyak apa ya? Semakin banyak eh, apa ya? Kelompok-kelompok gitu loh, Pak. Kelompok-kelompok dalam Kristen gitu. Nah, ini jamaah di sini ingin meminta atau diedukasi lah semua di luar sana. Kita hanya di sini sebagai wadah. Kira-kira begitu, bertanya tentang banyak yang penasaran juga, Pendeta Henry Tan sebenarnya di posisi mana dalam kekristenan ini gitu. Itu intinya ya teman-teman, bertanya, silakan bertanya Pak sama Pak Henry. Apapun jawabannya ya mohon jangan disangka yang berlebihan. Karena di sini bukan debat, ya. Paham ya kira-kira? Silakan Bang Erwin, diatur Bang Erwin. Sampai dulu Bang Handi. Oke, baik. Siapa yang ingin bertanya? Saya dulu memasuki ya, Pak Henry. Ini kemarin ada yang karismatik, ada Unitarian, Tritunggal, ada Oneness gitu. Gimana sih menyikapi ini Pak Pendeta? Yang mana yang kita ikut, yang mana yang diikuti kalau seorang Kristen gitu Pak? Silakan Pak. Oke. Jadi untuk menjawab ini harus apa yang tertulis di Alkitab. Ya. Jadi memang kalau saya selalu begitu. Alkitab nulis apa? Jangan ngarang ya. Jangan ngarang. Alkitab itu hanya membedakan dua ya sahabat-sahabatku para mu'alaf. Kalau tidak Kristen ya Nasrani. Nasrani ini ada ayatnya, Kisah 24 ayat 5 itu Nasrani. Kristen ini ada 6 ayat. Salah satunya yang paling secara spesifik menyebutkan Kristen adalah 1 Petrus 4 ayat 16. Kristen itu Allahnya adalah Kristus. Itu Alkitab nulis begitu. Jadi kekristenan ya cuma dibagi dua. Yang menyembah Allahnya itu punya nama Yesus Kristus, sama yang tidak. Yang tidak itu ya terdiri dari Katolik, Protestan, Ortodok, Karismatik, Pentakosta, Mormon, Advent, and the gang. Mereka nggak bisa mengatakan, aku Kristen Pak loh. Kristen itu di Alkitab disyaratkan harus menyembah Allah yang punya nama Yesus Kristus. Nah kalau Allahmu bukan Yesus Kristus, misalnya Allahmu itu Bapa, atau Bapa Anak Roh Kudus, atau patung Yesus, atau patung Maria, ya bukan Kristen, walaupun kamu mengklaim sebagai Kristen. Begitu jawaban simpelnya. Ini ada ayatnya semua. Kristen itu ada 6 ayat, salah satunya yang paling secara spesifik cukup jelas adalah 1 Petrus 4 ayat 16. Sedangkan Nasrani itu hanya ada 1 ayat, itu bahasa Arabnya Nasara. Itu disebut sekte, jelas-jelas disebut sekte. Kisah 24 ayat 5. Ya, begitu dulu jawabannya. Silakan yang mau bertanya. Ya, makasih. Saya lagi satu lagi. Ini tentang patung, tentang Bapak. Pernah Pak Henry mengatakan yang menyembah Bapak itu konotasinya negatif. Jadi saya nggak usah ngulangi gitu. Gimana menyikapi ini Pak Henry? Silakan. Ya, jadi pertama harus dijelaskan Bapa tidak pernah jadi Allah. Dan tidak pernah ada satu ayat pun di Alkitab yang mengatakan bahwa ada orang menyembah Bapa. Yesus menyuruh kamu doa Bapa kami. Itu artinya doa kepada Allah. Para murid yang nelayan ini very clear. Walaupun nelayan, tetapi dia dijamah oleh Roh sehingga dia ngerti. Yesus mengatakan Bapa kami yang di surga, bla bla bla. Bapa kami artinya Allah. Maka semua murid berdoa kepada Allah, tidak pernah ada berdoa kepada Bapa. Aneh bin ajaib, semua romo, semua pendeta, semua doanya kepada Bapa. Tidak pernah ada di Alkitab ada yang doa ke Bapa, itu nggak pernah ada. Dan Bapa itu tidak pernah disembah jadi Allah. Orang Yahudi saja ngomong Bapa kami satu, yaitu Allah. Yohanes 8 ayat 41. Oleh gereja dibalik Allah kami satu, yaitu Bapa. Makanya sampai sekarang semua pendeta dan romo yang disembah Bapa. Padahal tidak pernah ada Alkitab menyembah Bapa, tidak pernah ada. Catat baik-baik, sepanjang Alkitab tidak pernah ada satu ayat pun yang mengatakan penyembahan terhadap Bapa. Enggak ada itu. Ya, yang disembah itu Allah, bukan Bapa. Bapa itu bagi orang Yahudi panggilan, kalau di Jawa itu Gusti gitu ya.
mungkin di Sunda pangeran Allah atau ya Gusti Allah begitu. Nah orang Yahudi itu manggilnya Bapa, itu panggilan. Yang kedua kiasan Yesus, ya yang jadi Allah itu Yesus, yang nggak pernah ada Bapa disembah. Ya, jadi ya penyembah Bapa ya ya menyembah Allah yang nggak ada, wong Bapa itu nggak pernah jadi Allah kok. Itu Allah-alahan, Allah yang bukan-bukan. Saya kan ngomongnya begitu kalau saya. Ya, silakan. Oke, yang lain tolong pertanyaannya disopkan akademik ya, beradab. Dan apapun jawaban Pak Henry itu, ya itulah jawaban Pak Henry. Di sini bukan area debat ya. Silakan Dokter Radiani. Silakan. Siap Bang Andi, ini aku berusaha soalnya aku baru bertemu dengan Pak Pendeta ini. Salam Pak Pendeta. Ya Bu. Dengan Dokter Dian Pak Pendeta. Dian aja juga boleh, nggak usah ada dokter-dokternya. Ya sama saya juga dokter Bu. Oh, Dokter Ruhani. Dokter istri saya bukan saya. Oh iya baik. Ini Pak Pendeta. Ini saya ada sedikit tentang istilah-istilah ini sebagai umat Islam. Nah ini loh, Islam itu kan identik atau bersepadan kata dengan selamat. Jadi kalau disebut umat Islam berarti umat yang selamat ya. Nah di ini yang saya tekankan di sini, apakah Pak Pendeta ini mau dihukumi Tuhan, mau dilegalkan Tuhan, dianggap Tuhan, diakui Tuhan sebagai umat Islam, umat yang selamat di dunia wal sebentar Dokter Dian, ini bukan mengkombinasi keajaran Islam, cukup bertanya tentang kekristenan, itu Dokter Dian. Iya kan ajaran keselamatan. Iya. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa Bu. Kalau memang Islam itu dianggap bukan istilah dalam Perjanjian Baru ya oke lah, umat selamat begitulah. Istilahnya atau umat Salom ya. Jadi sepadan kata aja itu Pak Pendeta. Nah gini loh, apakah Pak Pendeta mau dihukumi Tuhan, diakui Tuhan sebagai umat Salom atau umat yang selamat, baik di dunia terlebih di akhirat? Itu aja dulu Pak Pendeta. Iya Bu, kalau soal selamat itu Alkitab ayatnya berderet-deret Bu. Mohon maaf Bu, kita ini dua hal berbeda. Kitab Ibu tidak sama dengan kitab saya. Ya, Allahnya Ibu tidak sama dengan Allahnya saya. Selamatnya Ibu tidak sama dengan selamatnya saya. Nanti kalau saya cerita lebih jauh nanti makjeleb Bu, nancep Bu. Lebih baik saya jawab yang Alkitab aja. Keselamatan di Alkitab itu yes 200% Bu. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus tok, bukan dari sekarang ya Bu ya. Dari sejak sejarah umat manusia. Bukan hanya sekarang ya. Juru selamat itu sudah ada Bu di Perjanjian Lama. Jangan Ibu berpikir juru selamat itu baru ada Yesus harus mati di salib dulu di Perjanjian Lama. Juru selamat itu ada. Tidak harus mati di salib karena sudah roh, yaitu dengan kasihnya dan belas kasihannya, Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Sudah ada juru selamat di Perjanjian Lama. Jadi Adam sampai Maleaki, Adam, Abraham, terus Musa sampai Maleaki, selamat karena dia beriman pada Yesus. Jadi di Perjanjian Lama itu sudah Yesus, sudah Bu. Sudah 100% sudah. Ketika harus di bumi maka perlu mati Bu. Tidak mungkin juru selamat itu fisik, tidak mungkin. Jadi dia harus mati dulu. Ya. Harus mati dulu. Makanya juru selamat di Perjanjian Baru harus mati. Di Perjanjian Baru itu nggak ada penebus, Bu. Tak kasih tahu, Ibu jangan salah ya. Penebus itu ada di Perjanjian Lama. Kalau di Perjanjian Baru namanya juru selamat. Jadi di Perjanjian Lama itu ada penebus ada, juru selamat ada. Sedangkan di Perjanjian Baru hanya juru selamat. Tidak ada penebus. Jangan salah Bu ya. Yang ada itu menjadi tebusan, menjadi ransom. Gelarnya nanti juru selamat, bukan penebus. Jadi kalau selama ini Ibu salah mengerti, di Kristenan itu Pak HTD itu Yesus penebus, Yesus juru selamat Bu. Kalau penebus itu di Perjanjian Lama. Cek saja di Perjanjian Baru tidak ada penebus. Yang ada adalah Savior, juru selamat. Sedangkan penebus itu adanya di Perjanjian Lama. Ya Bu ya. Jadi keselamatan yes Bu, 100% Bu. Ya. Tapi kalau penyembah Bapa nggak selamat Bu ya.
penyembah Bapa, penyembah patung, penyembah Bapa Anak Roh Kudus itu tidak selamat ya. Ini ayat Alkitab very clear, keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus Kristus. Sorry Bu, surga kita beda Bu. Kalau Ibu bilang selamat, ya selamat surganya Ibu. Aku mesti begitu jawabnya. Dan saya bertanggung jawab dengan semua ayat Alkitab ya. Oke Pak. Baik Pak Pendeta, sedikit lagi ya. Kalau mengenai surga neraka Pak, itu bukan milik saya, jadi itu milik Tuhan ya. Terus Pak, sedikit lagi, ini kalau saya baca perjanjian baru, mohon dikoreksi kalau memang yang saya baca ini keliru. Itu yang saya baca, hasil dari saya membaca perjanjian baru itu, ini ada fakta seperti ini Pak yang saya dapat. Ada kebenaran bahwa statement pertama adalah yang disebut Tuhan Pak, itu hanya satu di dalam perjanjian baru. Siapakah itu? Adalah Bapaknya Yesus yang diklaim Yesus adalah di surga. Bapakku yang di surga itulah satu-satunya yang bergelar Tuhan, ya, yang menjabat jabatan Tuhan. Sementara Yesus adalah hanya sosok bukan Tuhan, ya. Dan Yesus mengakui pengakuan Bapa di surga adalah Tuhan. Jadi Yesus mengakui Bapaknya yang di surga itu adalah Tuhan. Sementara yang Tuhan itu hanya Bapaknya Yesus. Maka apakah dalam hal ini Pak, jika saya mengimani seperti ini, saya meyakini, mempercayai perkataan Yesus, ataupun statement kebenaran atau fakta yang tertulis di dalam perjanjian baru ini, apakah saya disebut sebagai umat yang salom, umat yang selamat, Pak? Ya, begitu. Jawabannya Bu, Ibu itu salah pakai banget. Salah kuadrat pangkat 2. Ya. Saya sudah bilang tidak pernah ada Bapa itu jadi Allah. Penjelasannya banyak. Besok malam itu saya ada Zoom khusus masalah Bapa, ya. Besok malam ya. Itu penjelasannya panjang, tapi pegang saja omongan saya bahwa Bapa tidak pernah jadi Allah. The only one God itu dari dulu ya Yesus, Bu. Dari sebelum segala abad. Ibu hanya berpikir pencipta langit bumi toh. Sebelum langit bumi itu surga, malaikat itu yang menciptakan Yesus. Nama Yesus itu didiamkan berabad-abad, dalam bahasa bumi bermiliar-miliar tahun. Allah di surga itu sudah pakai nama Yesus, Bu, selama bermiliar-miliar tahun, lalu dinyatakan ketika anaknya yang lahir ke bumi namanya Yesus, ternyata di surga ada Yesus. Lalu semua orang bingung. Bagaimana Yesus yang di bumi manusia menyembah Yesus Allah di surga? Makanya Yesus memakai Bapa sebagai kiasan Yesus Allah. Ya, disebutnya Bapa atau Bapakku. Yesus itu memanggil Allah itu Bapa atau Bapakku. Catat baik-baik, Bu. Sebelum Yesus itu duduk di tata surga, yang manusia ini naik ke surga, maka semua itu masih manggilnya Bapa. Begitu sudah twing duduk di surga, kagak ada itu Bapak-bapak. Kagak ada. Apa yang Ibu yakinin adalah persis sama yang diyakinin 200.000 pendeta dan romo di Indonesia. Yang dia tidak bisa mengerti bahwa Yesus adalah Allah dari sebelum segala abad. Yudas 1 ayat 25. Jadi blundernya di situ, Bu. Ya, blundernya itu ada di situ. Ya, kalau saya very clear. Sebelum segala sesuatu ini ada, Allah itu sudah Yesus. Saya sama dengan para rasul, sama dengan Paulus juga ngerti. Yang bongkar kayak gini justru Paulus, Bu. Orang yang tidak pernah jadi murid Yesus secara fisik. Ya, Roma 16 ayat 25-26 itu dibongkar oleh Paulus bahwa Yesus itu nama yang didiamkan berabad-abad di surga sana. Ya saya maklum Ibu nggak akan bisa paham karena Ibu akan terkena yang namanya 2 Korintus 3 ayat 14 dan Lukas 24 ayat 45. Selubung itu nggak akan dibuka. Ibu mau belajar kayak apapun juga tidak akan bisa paham Alkitab. Sebab Alkitab itu syarat mutlaknya harus percaya Yesus. Nih 35 tahun jadi Tritunggal, Bu. Mampet-pet pikiran saya, tumpul. Begitu saya terima Yesus, very clear. Boleh mau di kayak apa juga, mau dikeroyok sama-sama Tritunggal. Halo. Itu romo dan itu boleh saya. Oke. Ini Pak, jadi gini Pak Pendeta. Tunggu dulu Pak. Gini Pak Pendeta. Jadi pada saat saya mempercayai Yesus, ya, mempercayai apa yang Yesus katakan,
bahwa yang diklaim sebagai bapaknya yang ada di surga pada saat beliau ada di bumi itu adalah Tuhan. Berarti saya belum bisa selamat, Pak ya. Belum bisa Ibu masuk salah surga, pakai karena banget. Saya sudah bilang, Bu. Saya Ibu salah mempercayai pakai perkataan banget. Yesus. Ya, ketika Yesus di bumi, maka yang disebut Bapa adalah kiasan Yesus di surga. Yang Allah di surga itu Yesus, bukan Bapa. Mosok Yesus doa sama Yesus, doa sama jeruk. Lalu Yesus memakai Bapa sebagai kiasan. Di dalam Yohanes 16 ayat 25. Ibu nggak paham nggak apa-apa. Ibu, saya nggak permasalahan, ibu nggak paham. Tapi kebenaran Alkitab seperti ini. Itu sama persis dengan pendeta dan Romo di luar sana juga nggak paham. Ketika Yesus jadi manusia, ternyata di surga itu yang jadi Allah Yesus. Ya, Yohanes 17 ayat 12 very clear kok, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku. Ya Bu, ibu nggak akan bisa paham. Saya sudah tahu itu, ibu nggak bisa. Jangankan ibu yang di luar Kristen, itu Romo dan pendeta yang doktor itu nggak paham kayak begini. Dijamin, tapi tidak bisa membantah karena ayat Alkitabnya ada. Yang ibu pahamin itu kan cuma tafsir-tafsir doang. Itu Allah itu Bapa, karena sejak kapan Yesus bilang bahwa Bapa itu Allah? Ya, itu panggilan, itu kiasan untuk Yesus. Yang jadi Allah ya aku. Makanya Yesus bilang, siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Loh, kok aneh? Kalau kamu lihat aku, yang fisik ini kamu lihat yang mengutus aku. Ya, Yohanes 12 ayat 45. Artinya yang mengutus aku kan Allah. Ya, Allah itu ya aku di sana. Gitu loh, Bu. Ya, clear, Bu. Oke. Jadi apa? Tunggu dulu sedikit saja, Pak. Belum tuntas. Ya, dokter Dian terakhir ya. Iya, belum tuntas Ya. sedikit ini. Karena nggak ini. Apa namanya? Kalau memang yang disebut Yesus itu Bapakku, yang diklaim sebagai Bapakku di surga adalah Yesus itu sendiri, kenapa kalimatnya tidak menjadi maksudnya gimana ya? Bapakku di surga diganti dengan kata yang mana, kalimat yang pas, sehingga itu merujuk pada sosok Yesus itu sendiri, ya? Karena seperti apa, Pak ya? Itu misal apa kalimat yang tepat? Kalau kita mau menggambarkan yang dimaksud Yesus di situ adalah dirinya sendiri. Misal saya, Pak, berkata ya, ibuku ada di surga, ya. Jadi bagaimana menggambarkan bahwa ibuku yang saya maksud itu, yang di surga itu adalah diri saya sendiri. Saya yang berkata seperti itu, Pak Diani Adil berkata, ibuku yang ada di surga. Nah, bagaimana saya bisa menyampaikan sesuatu kepada seseorang, kepada pemirsa, supaya mereka bisa tahu bahwa yang saya maksud ibuku di surga itu adalah saya itu sendiri. Mudah, Bu. Mudah banget. Karena ada ayatnya, Yohanes 16 ayat 25. Yesus menjelaskan, selama ini aku berbicara kepadamu sebagai kiasan tentang Bapa. Itu Yesus jelasin, Bapa itu kiasan. Andaikan ibu ada di antara 12 murid, andaikan, ya, Yesus menjelaskan nih, Bapa itu kiasan, kiasanku. Sebenarnya yang di surga itu Allah itu aku, tapi dalam roh. Lalu para murid setelah dijelaskan, oke, Yesus, kami paham. Itu Bu, Yohanes 16 ayat 27 sampai 30. Andaikan ibu ada di situ, pasti ibu juga ikut para rasul. Oke, Yesus, kami paham. Ternyata Bapa itu kiasanmu toh. Sayangnya ibu nggak ikut di situ. Kami yang nggak ikut, kami paham, Bu. Kami bisa paham. Kami satu roh, satu pemahaman dengan para rasul. Makanya rasul nggak ada yang nyembah Bapa. Saya kasih hadiah kalau ada yang bisa menunjukkan ada rasul nyembah Bapa. Saya kasih hadiah. Ya, nggak ada. Karena para rasul very very clear. Oh, ternyata Bapa itu kiasanmu toh Yesus. Tidak mungkin dong engkau bilang, Yesus yang Allah, aku Yesus yang manusia mau berdoa kepadamu. Kan tidak begitu, Bu. Tapi setelah Yesus naik ke surga, udah kagak ada lagi tuh sebutan itu. Dijelaskan di Yohanes 16 ayat 26. Very clear, Bu. Saya very clear. Perkara ibu tidak very clear, yaitu silakan. Rasul-rasul very clear. Pendeta sama Romo tidak ada yang paham. Tapi para rasul yang nelayan paham sepaham-pahamnya. Sama dengan kami. Saya juga paham sepaham-pahamnya. Makanya saya sama dengan rasul-rasul. Allah itu cuma Yesus. Nggak ada tuh bapak-bapaknya. Gitu, Bu. Clear? Clear. Saya lagi Bu Handi. Bu Handi? Lanjut, Ya, Dok. lanjut, Pak Dokter, lanjut.
Oke, sedikit Pak. Jadi pada prinsipnya setelah saya mendengarkan bahwa Pak Hendrik ini tauhid ya, artinya semua merujuk kepada Yesus, begitu Pak. Lebih Akhirnya tauhid ajaran dari Trinity, tauhid manapun, Pak. Saya lebih tauhid dari tauhid manapun. Kalau Bapak tanya, tak betul. jelasin. Setelah saya mendengar Pak Hendrik, rupanya Trinitas itu tidak sesuai dengan pemahaman Pak Hendrik. Pak Hendrik sekarang sudah tauhid, artinya Trinitas yang selama ini pernah didalami. Kalau saya mendengar pandangan Pak Hendrik ini sudah lari ke tauhid, begitu Pak Hendrik. Silakan. Ya, tauhid di atas tauhid, Pak. Sebab ini yang membedakan, Pak ya. Sama-sama Allahnya satu, tapi roh dan punya nama. Ini yang membedakan dengan tauhid yang lain. Banyak orang mengklaim Allahku juga tauhid. Tauhid itu satu. Alkitab jelas menulis satu, bukan kesatuan. Ada esa artinya satu, bukan kesatuan. Cuman bedanya Pak, Yesus ini tauhid ya. Saya tauhid, Kristen tauhid yang lebih tauhid dari semua tauhid karena Allahnya adalah roh. Roh itu bukan zat, bukan pribadi dan punya nama diri. Seluruh jagat raya ini Allah yang punya nama diri Yesus Kristus. Cuman Allahnya orang Kristen. Itu yang. Tapi ini saya nggak mau singgung-singgung Allahnya orang lain ya. Silakan Anda mengklaim tauhid, tetapi Alkitab tauhid satu Allah, yes. Bukan cuma satu Allah, Pak. Roh. Allah itu roh, bukan Allah itu punya roh, bukan, itu kan ajarannya BNS, ya. BNS Romo Dagu Bewok kayak gitu ajarannya. Allah itu punya roh, salah. Allah itu roh. Dan punya nama, ini dia. Mari kita tinggikan dan kita muliakan nama Allah. Ada ratusan ayat di dalam Alkitab, mulai dari Keluaran 5 ayat 23, terakhir Wahyu 15 ayat Wahyu 15 ayat 4. Di situ mari kita tinggikan namamu. Giliran ditanya nama Allah siapa? Ayo. Ya, hanya Kristen yang bisa jawab. Nama Allah itu Yesus Kristus. Makanya semua itu mari berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami itu artinya Allah. Allah yang di surga, dikuduskanlah namamu tuh. Nama Allah siapa? Ayo. Yesus, nama Allah. Sama-sama tauhid. Mohon maaf, kami beda Pak. Ya, kami beda. Ya, ini Alkitabiah yang makanya disebutnya sebagai gereja Alkitab Allah Esa di dunia, disebut the big one church, ya. Bibliology and God is one church, ya. Kurang lebih 500 juta anggotanya, ya. Amerika banyak. Jadi kalau di Amerika, di Australia Bapak ngelihat gini, thanks Lord and God, nggak ada lagi. Thanks Father, nggak ada lagi Father, ya. Thank you Lord and God Jesus Christ, ya. Mau disebut Lord and mau Tuhan dan, itu paham Pak kalau orang-orang kayak kami, orang-orang Allah Esa paham. Tapi kalau orang-orang Tritunggal begitu disebut Tuhan dan Allah, oh berarti dua. Tuhan bersama-sama dengan Allah berarti dua. Itu pemahaman mereka Pak. Ya, kami ada 500 juta anggota, sementara yang Tritunggal itu ada 2 miliar Pak. Makanya saya ngenes Pak. Ya, yang di luar sana yang mulai dari Katolik, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakost, Mormon dan Advent itu totalnya 2 miliar Pak di seluruh bumi ini. Itu ya Pak ya. Jadi ini di Indonesia ya, di Indonesia sudah mulai sekarang semua pendeta-pendeta itu sudah pada jungkir balik Pak. Udah mikir mumet, pusing gitu. Ternyata ayat Alkitab memang nulis gitu. Gitu loh Pak ya. Siap. Jadi ajaran Tritunggal yang selama ini Pak Hendrik ini ya sudah artinya adalah ada semacam ilham dari Roh Kudus sampai mengarahkan Bapak ke tauhid ini. Begitu, betul Pak. Betul Pak. Saya di Tritunggal 35 tahun Pak. Lebih Tritunggal dari para Tritunggal. Saya ini lebih Tritunggal dari para Tritunggal. Bapak tahu toh, saya itu pasti di atas rata-rata. Ketika saya mengimani Tritunggal, saya di atas rata-rata Pak. Mereka nggak tahu, saya tahu. Ketika saya dibuka ini, dulu saya bergabung dengan yang terhormat Dr. Joshua Tewu ya sebagai mentor saya. Oke, ada sedikit tidak sama saya dengan JT, tapi secara global sama. Kita sudah Allah Esa. Ada satu klik lagi yang belum cocok, gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi sudah tidak Tritunggal. Beliau juga sudah tidak Tritunggal. Saya tidak Tritunggal sama sekali. Itu Pak ya. Oke, terima kasih Pak Hendrik. Terima kasih. Salam. Ya, silakan. Bang Ade, izin Bang Ade.
Ya, silakan, Aki Peta, silakan. Yang lain juga boleh menyusul nanti bertanya kepada mumpung ada Pak Pendeta Hendritan. Pak Hendrik, selamat siang. Salam kenal, Pak Hendrik. Ya, siang Pak. Iya, saya Peta Lempu, Pak Hendrik. Saya cuma mau tanya, Pak Hendrik, bahwa kalau tidak salah itu ada kajian Pak Dr. Huseima tentang dirinya Yesus Kristus itu mengaku sebagai utusan. Ya, selama di bumi ya Pak ya. 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 Kemudian yang kedua, mengaku dirinya Tuhan. Apa yang Bagus ini. Pak Hendrik? Pertanyaan ini bagus Pak. Pertanyaan Bapak ini bagus. Iya. Ya. Pertama saya mau jawab, tidak pernah ada Yesus disebut utusan. Tidak pernah ada. Yesus diutus Allah, yes. Tetapi bukan utusan. Ini pasti bikin bingung semua. Iya. Yesus diutus Allah. Ambilkan satu aja ya Pak ya. Bahwa Yohanes 17 ayat 3 gitu kan. Itu kan perkataan Yesus ya Pak ya. 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 Dia kan di situ mengaku sebagai seorang utusan. Tidak ada kata utusan, Pak. Ya, hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengutus dan Engkau mengutus apa lagi itu? Engkau telah mengutus aku. Saya mau jelaskan mana yang kata utusan tidak ada. Jawabannya ada di sini, Pak. Ada di Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Bukan duta, bukan utusan, tetapi Allah sendiri yang datang. Lah gimana mau utusan, wong Allah sendiri yang datang? Memang Allah mengutus Allah sebenarnya. Allah mengutus Allah menjadi manusia. Tidak mungkin ini utusan wong Allah sendiri kok. Aku yang utus ini yang datang sendiri. Jadi Yohanes 12 ayat 45, siapa melihat aku, melihat yang mengutus aku. Berarti yang diutus sama yang mengutus sama dong. Yang diutus jadi fisik, yang mengutus Yesus roh. Iya benar, makanya tidak ada Yesus utusan. Kau diutus, tapi bukan utusan. Yesus itu diutus Allah, yes. Tetapi Yesus tidak pernah jadi utusan, karena bukan duta, bukan utusan. Lalu kenapa dia mengaku Tuhan, Pak? Tuhan itu ada dua pengertian. Perhatikan baik-baik, Pak. Tuhan itu ada dua pengertian. Satu adalah Allah berkarya. Allah ini bahasa yang mudah supaya Bapak-bapak mudah dimengerti ya. Allah itu yang duduk manis di tata surga. Ini bahasa saya Pak, supaya Bapak ngerti. Pokoknya yang duduk manis di surga itu Allah. Namanya Yesus. Dari sebelum segala sesuatu ada, Allah di surga sudah duduk di sana, namanya Yesus. Lalu yang turun ke bumi itu Tuhan. Allah yang berkarya disebut Tuhan. Allah berkarya 5 kali, Pak. 4 kali sebagai roh, 1 kali sebagai fisik. Pertama dia sebagai firman menciptakan surga bla 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 bla. 1 sebagai firman itu roh. Kedua sebagai Tuhan Yahweh, guru besar semua itu roh. Ketiga jadi manusia, ini baru fisik sekali-sekalinya. Lalu yang keempat adalah jadi Yesus yang tubuh kemuliaan. Lalu yang kelima jadi anak domba. Allah berkarya 5 kali, sekarang Allah berkarya itu namanya anak domba. Sekarang ini Pak. Allah berkarya sebagai Yahweh sudah lewat, berkarya sebagai firman sudah lewat, berkarya sebagai anak manusia yang lahir di bumi sudah lewat, berkarya sebagai tubuh kemuliaan lewat, sekarang sebagai anak domba. Dulu waktu di bumi makanya Yesus bilang aku ini Tuhan. Di dalam Yohanes 13 ayat 13 maksudnya aku ini Allah yang berkarya. Beda dengan Tuhan pengertian adalah roh. Ya, Tuhan yang di surga itu roh, sedangkan Tuhan yang ke bumi itu Allah yang berkarya. Makanya Yesus dengan tegas mengatakan, aku ini Tuhan, guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat 13, jungkir balik semua nih, pendeta dan romo jungkir balik. Gimana Yesus bisa mengatakan, aku ini Tuhan? Ini Yesus sendiri yang ngomong loh. Sebab Yesus tahu, aku ini Allah yang berkarya. Ya, jadi fisik ya cuman sekali-kalinya ini bahasa Betawinya, cuman sekali-sekalinya atu-atunya nih Allah jadi manusia ya cuman sekali-sekalinya ini. Ya sementara sebagai roh gitu. Ya, gitu Pak, jadi nggak ada utusan Pak ya. Berarti Pak Hendrik, berarti di Yohanes 17 ayat 3 itu berarti Yesus berkata pada dirinya sendiri gitu ya? Ya, jadi Yohanes 17 ayat 3, engkau satu-satunya Allah yang benar, engkau mengutus Yesus Kristus. Artinya Bapak mesti link ke Yohanes 12 ayat 45 ya.
siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Kan Bapak itu mau membedakan antara yang mengutus dan kata Bapak yang diutus toh. Enggak Iya. taunya yang mengutus sama yang diutus. Sarua wae etak-etak keneh, Yesus keneh, Pak. Ya begini Pak Hendrik, saya cuma membaca letterlet ya, karena mohon maaf ya, kalau saya pribadi selaku orang yang punya latar belakang pendidikan seumpamanya, kita kan dalam membaca sebuah kalimat itu kan harus kita memahami maksud dan kata-katanya kan gitu. Ya, di situ kan ada kata-kata penjelasan yang sangat-sangat konkret kalau menurut saya pribadi. Di mana kata konkretnya itu, di situ merujuk kepada hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau satu-satunya. Berarti kan tidak ada dua. Tidak ada dua Allah yang benar. Artinya kalau menurut pemahaman saya berarti kan Bapaknya Yesus kalau menurut saya ya. Nah, Yang bilang Bapak mana, Pak? iya maksudnya Orang tulisannya engkau gitu kok dibilang Bapak. enggak maksudnya Engkau loh yang bilang Bapak mana? enggak maksudnya gini Pak Hendrik, kan ada di ayat-ayat lain mengatakan Salah itu, Pak. Itulah yang pengertian Bapak yang salah. jadi Engkau yang dimaksud adalah Allah yang mengutus Yesus. ya Lalu Bapak harus, ini oke. dia masalahnya, Bapak harus punya link Yohanes 6:29, lalu Yohanes 12:45. Maka itu baru disebut very clear. Kalau Bapak cuma baca 17:3, akan mampet di situ, Pak. Bapak linknya 6:29, lalu 12:45. Itu langsung clear. Iya karena itulah saya bilang tadi Hendrik. Artinya Ya, Bapak nggak punya link Yohanes 6:29, lalu nggak punya link Yohanes 12:45, cuman Coba. satu ayat ini. Pak, apa linknya coba itu Pak? Pak Ya Hendrik. Bapak baca aja Yohanes 6:29, Allah telah mengutus Yesus. Berarti Allah Allah kan yang mengutus, yang bilang aku, Bapak siapa yang bilang Bapak? oke lah, kita nganggap bahwa itu Allah ya menurut. Lalu Ya. Bapak pikir ada dua Allah gitu, ya kan? Ya bukan kalau berdasarkan penjelasan Pak Hendrik tadi, makanya Apa? saya bilang, berarti kalau begitu Yesus mengutus dirinya sendiri kan begitu. Ya, Kalau maka Bapak harus membaca Yohanes 12:45. Baca 12:45, Bapak baru sadar. Cukup kali ke situnya. Cukup itu sudah very clear itu, Pak. Sudah very clear. terima kasih lah Pak Hendrik. Ya, sudah very clear itu, Pak. Iya, iya. Sudah Saya lagi very dong. clear. Pak Henry, ini ada yang mengatakan dari karismatik sebelum terakhir dari saya ada Bang Juma habis ini dari karismatik mengatakan dirinya itu ngobatin orang naik turun surga, gimana itu Pak Henry? Nah, Silakan. gini, karismatik contoh ya, misalnya yang paling real itu kan nggak tahu kalau mau naik turun surga langsung terkena pasal Yohanes 3 ayat 13. Tidak pernah ada orang naik ke surga. Dari situ sudah langsung nyungsep, Pak. Ya, kepada siapapun yang ngaku pernah naik ke surga, maka Anda terkena Yohanes 3:13. Bagi yang ngobatin, in the name of Jesus be healed. Seperti pastor jalanan KKR yang penuh tipu-tipu itu ya. Iya, iya. Dalam nama Yesus sembuh. Pertanyaan saya, kamu pendeta yang teriak-teriak dari tadi dalam nama Yesus, Allahmu siapa? Allah saya Bapa, Pak. Berarti kamu nipu. Artinya kesembuhanmu bukan dari Yesus, karena Allahmu bukan Yesus. Dari Bapa. Bapa yang mana, Pak, yang bisa bikin kesembuhan? Bapa mana? Ya, Lukas 13, Lukas 11:19 sudah jelas itu Beelzebul atau Yohanes 8:44. Iblis jadi bapakmu. Kalau saya sih yakin, saya sih berani ya toh mengatakan itu kesembuhan dari iblis, Pak. Nanti dia pulang ya toh 3 hari lagi sakit encok lagi, 3 hari lagi lumpuh lagi. Ya. Tipu-tipu itu Pak Henry ya. Alah, Pak, kalau cuman kayak gitu, Pak, mohon maaf, lebih hebat di Sukabumi, Pak. Tak ajak yuk. Di sana lebih hebat lagi, Pak. Kapan-kapan kita ke sana, Pak? Itu, Pak, ya. Itu Ya. lebih hebat lagi. Tapi juga itu, Pak, nanti pulang sampai rumah sama sakit lagi. Oh, Kalau yes. mau mondok terus di situ. Tapi mondok itu sehari murah sih, Pak. 150.000 terus obatnya 60.000. Mondok aja di situ. Bapak yang lumpuh bisa jalan-jalan. Asal masih di situ, Pak. Ya, di situ nanti dia nggak tahu lah apa namanya. Kalau saya menyebutnya sebagai sihir mesmerism, itu ada di ilmu kedokteran. Istri saya kan dokter, jadi dia bisa cerita. Dulu sebelum ada obat bius itu semua itu pakai hipnotis mesmerism. Orang itu sakit bisa berdiri loh. Dioperasi bisa nggak terasa sakit karena sudah
suci dengan yang namanya hipnotis mesmerisme. Dulu sebelum ditemukan obat bius, Pak, ayo kalau orang belek, Ya, hipnotis. hipnotis, Pak. Ya. Kalau Bapak sakit nih, Bapak sekarang sakit nih, sakit perutnya atau apa, dihipnotis sakitnya hilang, Pak. Bapak jalan-jalan biasa tuh, Baik, coba Pak. Bapak pulang dari situ, sakit lagi. Iya. Ya, itulah ajaran tipu-tipu yang mereka lakukan. Yes. Silakan Guru Indra Juma. 100% tipu-tipu, Pak. Tipu-tipu Tipu-tipu. 100%. Iya. Makasih Bang Juma. Lanjut Bang Juma. Baik, selamat siang Pak Pendeta, salam kenal Pak. Salam kenal, Pak. Iya, meski beberapa saat yang lalu kita udah pernah dialog kok, tapi serasa hari ini harus lebih semangat lagi Bapak. Saya ini masih awam Pak, saya ingin tahu ketika kemudian malaikat datang kepada Maria dan juga kepada Yusuf di dalam Matius 1 dan Matius 1:21 dan juga Lukas 1:31. Di situ malaikat memerintahkan kepada Yusuf dan juga Maria memberikan nama Yesus itu kepada anak manusia atau kepada siapa Pak? Ini dulu. Ya. Oke, ya. Jadi hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya. Jadi nama Yesus itu nama yang di dalam bahasa saya dipesan oleh Allah, disampaikan oleh malaikat. Maria, nanti anakmu kasih nama Yesus ya. Dan bukan cuman ini Pak, Yohanes juga gitu. Samuel juga, siapa lagi ya? Ada beberapa itu yang disuruh oleh malaikat, termasuk Ismail juga. Ismail dan namailah dia Ismail ya, itu ada itu. Itu disuruh oleh malaikat. Jadi Ismail itu nama dari Allah. Kemudian salah satunya Yohanes Pembaptis, lalu Yesus. Menjadi masalah Yesus itu nama siapa Pak? Bapak akan bisa terjawab kalau Bapak membaca Yohanes 17 ayat 12. Iya, baik Pak. Jadi kalau Bapak arahkan saya ke Yohanes berapa Pak? 17, 12. Oke, namamu yang engkau berikan kepadaku. Tapi kalau kita melihat Bapak kurang bacanya Pak. Namamu yang telah, jangan lupa telah Pak. Oke, baik Bapak. Jadi nama yang telah diberikan kepada Yesus. Nah, kita melihat Bapak, ini yang membingungkan saya. Ketika dikatakan di dalam Yesaya 42 nomor 8 dan juga beberapa dalil di dalam kitabnya Bani Israel termasuk Keluaran 3 nomor 15 bahwa Tuhan sendiri yang datang memperkenalkan namanya Pak. Ani Yodhevave hu semi, itulah namaku, yaitu Yahweh. Ya. Kok bisa berubah menjadi Yesus Pak? Itu gimana ceritanya? Ya, karena Tuhan sendiri di sini tidak paham. Ya itulah Bapak makanya saya minta ya, dipahamkan. Tidak pahamnya di sini Pak. Saya langsung jelasin. Keluaran 3 ayat 15 ya. Nah, itulah namaku dan sebutanku. Jadi Yahweh itu nama sebutan, bukan proper name Pak. Dalam bahasa Inggris disebut memorial name. Keluaran 3, jadi semua kalau bilang namaku ini misalnya Pak Gendut ya, atau pendeta ganteng gitu, Pak Ganteng gitu misalnya. Saya suka menghibur diri Pak. Tiap hari dimaki-maki sama pendeta sama Romo di luar sana. Jadi saya tuh menghibur diri Pak ya. Misalnya Pak Gendut gitu, Pak Kumis. Namamu siapa? Namaku Pak Kumis. Lalu dijelaskan, itulah namaku dan sebutanku. Jadi Yahweh itu nama sebutan. Nanti Bapak langsung akan link ke Yesaya 43 ayat 10. Yahweh itu dibentuk jadi manusia namanya Yesus. Makanya ketika sudah lahir Yesus, perhatikan baik-baik, tidak ada yang nyebut-nyebut Yahweh. Tidak pernah ada lagi. Maria saja ganti nyembahnya. Maria kan tadinya Yahweh yang disembah. Imam Yakaria itu kan penyembah Yahweh loh Pak. Begitu Yesus lahir, ganti yang disembah bukan Yahweh Pak. Mereka tahu, ya malaikat ngasih tahu. Yang tertulis sih nggak ada, cuman malaikat ngasih tahu bahwa Yahweh dibentuk jadi manusia nanti namanya Yesus. Lalu yang kalian sembah bukan lagi Yahweh, tetapi siapa? Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Siapakah dia? Wahyu 1 ayat 8, Yesus. Jadi sejak Yesus bayi sebenarnya Maria sudah nyembah Yesus yang roh di surga. Nggak ada lagi Yahweh Pak. Boleh tunjukkan ke saya kalau ada di perjanjian baru masih disebut-sebut Yahweh. Kalau toh ada itu cuma mengutip ayat perjanjian lama. Hanya sedikit aja itu. Tapi sudah diganti Tuhan. Contohnya Markus 12:29. Tuhan Allah kita, Tuhannya sudah T huruf besar, UHAN huruf kecil. Ya Pak, jadi gagal paham dari
orang-orang Yahudi dan para penyembah Yahweh adalah dikira Yahweh itu proper name. Salahnya Oke. di situ, Pak. Double salah, Pak. Berarti sepakat kita, Pak, itu adalah gelar, Pak, ya, Yahweh itu ya. Nama sebutan, yang paling pas itu nama sebutan, Pak. Ya, oke, nama sebutan. Padahal di situ kan udah perkenalkan itulah namaku yang harus kau sebutkan secara turun-temurun. Baik, Bapak. Ini terakhir dari saya pertanyaannya. Menurut Bapak yang di surga itu apa? Bapak, Tuhan atau Allah, yang mana yang benar, Pak? Ya, kita lihat ayat Alkitab, Pak, ya. Jadi klaim itu jangan dari saya, tapi dari ayat Alkitab, ya. Iya. Oke. Kalau begitu yang duduk di surga, ya. Yang duduk di surga itu harus Wahyu 4 ayat 2. Hanya ada seorang di dalam satu tahta. Siapakah dia? Ada di ayat 8. Tuhan Allah Maha Kuasa, Alfa Omega. Ini linknya ke Wahyu 1 ayat 8. Jelas itu Yesus. Oke. Berarti Yesus, ya. Oke. Berarti Yesus itu adalah Allah, Pak, ya? Dari dulu, Pak, sebelum segala abad. Oke. Baik. Apakah Allah itu bisa dicobai iblis, Pak? Nah, ini pertanyaan bagus. Tapi pertanyaan bagus juga salahnya apa? Salahnya double kuadrat, Pak. Bapak harus membaca Ibrani 2 ayat 9, ya. Yesus sedikit lebih rendah dari malaikat, padahal aslinya Filipi 2 ayat 6 Yesus itu setara Allah. Lalu kesetaraan ini tidak dipertahankan, lalu dia merendahkan diri jadi hamba, menjadi sedikit lebih rendah dari malaikat. Ibrani 2 ayat 9. Lah ya bisa aja iblis nyobain iblis, dicobain nama iblis. Jadi kan gini, Pak, yang saya pahami ini orang awam nih, Pak. Di dalam Matius 4 nomor 1 Yesus dicobai oleh iblis. Yakobus 1 nomor 13 Allah tidak bisa dicobai oleh iblis. Itu gimana itu cara menjelaskan? Lah kalau Allah yang nggak bisa, yang dicobai iblis itu Yesus manusia, Pak. Oh, berarti Yesus ini katanya namanya Tuhan, Pak. Kenapa dicobai lagi? Namanya aja adalah nama Tuhan itu sendiri. Berarti kan, Pak, Tuhan ada dua pengertian. Allah berkarya disebut Tuhan. Allah yang roh juga disebut Tuhan. Bapak mau pakai yang mana? Ketika jadi manusia, tentu dia bukan roh. Bukan Tuhan yang Allah di surga. Dia yang manusia. Manusia disebut Tuhan nggak apa-apa untuk kasus Yesus ya, Pak. Karena Yesus adalah Allah berkarya. Ya, Bapak boleh sebut Tuhan dicobai boleh. Bahkan Tuhan kematian Tuhan juga boleh. Iya, dalilnya gini, Pak. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, Yesus kan faktanya dicobai, Pak. Berarti dia bukan Allah, kan? Yang bilang Yesus Allah jadi yang manusia Yesus Allah itu ya sopo, Pak? Oh, berarti Tuhan itu pernah dibentuk dalam rupa manusia, Pak? Betul. Bagaimana dengan Yesaya 43 nomor 10? Ya, Allah itu dia, tidak bisa Allah dibentuk. dibentuk. Itu dia, Allah dibentuk. Justru di situ dikatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum dan sesudah aku. Ya, Bapak saya rasa sudah paham lah. Kalimat itu artinya Allah dibentuk cuma satu kali. Sebelum saya tidak ada yang punya mercy. Setelah saya tidak ada lagi. Artinya cuma saya yang punya mercy. Kalau Bapak nggak paham ini, mohon maaf, Pak. Emang Bapak nggak sekolah apa? Sorry loh, Pak. Ayo. Kebalik kayaknya, Bapak. Ya, Kan sorry, Bapak, Pak. Tuhannya mengatakan kalau Bapak memahami kebalik, Tuhannya yang dalam bentuk roh mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Jadi yang bentukan roh ini nggak mungkin dibentuk dalam rupa manusia, ya, Bapak. Sudah, Pak. Kalau Bapak nggak paham nggak apa-apa. Wong Bapak bukan orang Kristen kok. Tapi kalau saya paham, nanti itu linknya akan Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 14. Itu linknya. Kalau Tapi itu dibantah, Pak, dengan Yesaya 45 nomor 6, tidak ada Tuhan di luar aku. Lah iya dong. Berarti yang dibentuk manusia ini bukan Tuhan, Pak. Ya bukan, yang bilang Tuhan siapa, tapi dia dipanggil Tuhan nggak apa-apa. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan. Very clear. Yesus manusia ya, bukan makasih, Tuhan. Oke, makasih Pak Pendeta. Yang menjadi masalah kalau sekarang Yesus di surga Anda anggap bukan Tuhan. Ya mohon maaf, Pak, berarti nggak nyampe mikirnya. Gitu aja kalau saya mah. Ayo, kalau Yesus manusia bukan Tuhan, yes. Sekarang Yesus di surga, Anda bilang bukan Tuhan. Ya mohon maaf, mikirnya nggak nyampe. Kalau saya nyampe, Pak, Rasul-Rasul nyampe. Makanya karena saya nyampe, saya jadi orang Kristen, percaya.
Sorry Pak ya. Jadi di Itu surga loh Yesus sebenarnya. itu Tuhan, bukan lagi manusia, Pak. Ya sekarang bukan manusia, lu Yesus di surga kok. Lalu sisi kemanusiaannya kemana? Ya udah nggak ada. Kemana, Pak? Ya nggak ada kok, kemana sih? Loh, kan tadinya manusia, Pak. Kemana sisi Ya, kemanusiaannya manusia lalu kemana? berubah jadi roh, Pak. Nah, Manusia itu dibentuk jadi lagi roh, dia. memakai tubuh kemuliaan. Berarti sudah terjawab bahwa tadi itu adalah membentuk diri kepada manusia, ke surga membentuk diri lagi kepada roh. Berarti salah itu, Pak. Melanggar Yesaya 43 nomor 10. Salah, yang Bapak salah ya di situ. Ya, Bapak tidak paham duduk di sebelah kanan Allah. Di situ nggak pahamnya. Oh, ya udah. Oke, baik, Pak. Baik. Ya mohon maaf Pak ya, mohon maaf Pak ya. Ya, nggak apa-apa. Bapak ada di titik itu tidak paham Pak, bahwa Yesus manusia yang fisik berubah menjadi roh di surga. Bapak tidak paham di situ. Nggak apa-apa, Bapak nggak paham. Wong pendeta Ya. aja nggak paham kok. Pendeta dan Romo itu nggak paham kok. Makanya Ya, Pak, dipikir ya, Pak. Yesus, Pak, makanya Yesus dipikir di surga masih gondrong, tangannya masih bolong. Astagfirullah. Ya. Masa Yesus masih gondrong, masih bolong, lalu masih sujud pada Bapa? Itu Ya, ibu yang Udah pakai nggak baju gondrong ketawa, lagi dong, Pak. udah nggak gondrong dia. Artinya anak Maria yang manusia itu menjadi Tuhan. Ya, menjadi roh, Pak. Kalau Bapak Oh, nggak iya. paham, jadi roh aja lah. Iya, menjadi roh. Kalau jadi Sama roh, seperti- baru benar ya. Jadi Sama roh seperti udah Bang tidak Handi, kalau gondrong. mati dia juga berubah jadi roh. Ya, udah tidak gondrong, udah nggak sujud pada Bapak, udah nggak, Pak. Nanti ibu-ibu yang berdaster di pasar ketawa itu, masuk Tuhan beda sama Allah. Ya Tuhan ya pasti Allah, ya Yesus itu Tuhan, ya Yesus Tuhan Allah. Ayatnya bertaburan, Pak. Dan bagaimana konsep Trinitas, Pak Henry? Ya, Bagaimana yang bertrinitas itu? ya jawabannya sudah jelas. Pergi ke laut saja jadi pengajar ikan duyung. Udah pergi aja, Pak. Waduh. Lah, piye, Pak? Ngomong Tidak kan, ada jangan dalilnya, tidak Iya. ada ayatnya, ya Iya, kan? iya. Nggak ada itu barang itu, kata si Valen. Mana ada Valen nggak ini? Kata Valen bilang nggak ada itu barangnya itu. Ya, Unitarian juga berkata nggak ada barangnya. Cuma tapi diadain Pak Henry. Ya nggak ada barang itu. Tritunggal itu nggak ada barangnya itu. Jadi kalau nggak ada barang boleh belanja dong Pak, biar ada. Bagaimana Banyuma? Mau belanja nggak Banyuma? Tambahin dikit. Banyuma sih. Enggak. Enggak. Udah Hmm. capek saya dengan Pak Pendeta, saya pusing dibuat. Karena Ya ilmu pasti saya Pak, belum sampai ya ke pasti sana, Pak, ya. karena Pak saya pun pernah jadi seperti Bapak loh. Saya juga di atas Iya, rata-rata. Ya, saya pernah seperti Bapak, cara berpikir seperti Bapak itu sudah saya lewati Pak. Allah, Iya. mosok Allah mati disalib, mosok Allah dilahirkan, itu sudah saya lewati semua Pak. Nanti Oktober, September saya mau dialog sama Pak Ustadz tuh, sama Agustan, sama Handitan. Tuh, ya Pak. Iya. Nah kalau Tapi begitu, silakan. ya gini nanti next saya akan jadwalkan kembali khusus Zulkifli Abbas dengan Pak Pendeta Henritan ya Pak ya. Habis-habisan Ya, tapi mau- Pak Henry, habis-habisan ya. Ya silakan, nggak apa-apa. Iya, saya jadwalkan nanti. Bagi Kalau Pak saya siap itu ya. enak kok, nggak ada yang Baik. ngegas Pak, nggak ada yang ngegas Oke. kalau sama saya. Iya, Sip, mantap. Sip. Oke, cukup? Oke. Baik. Ya, Cukup. thank you ya, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan ya Bapak-bapak sekalian ya. Iya, Pak Pendeta, siap. Terima kasih. Ya. Izin boleh bertanya nggak Pak Henry? Udah waktunya. Beliau tadi perjanjiannya cuma segitu. Dia mau ngantar istri. Oh Yang iya, penting di sini ada Banyuma ya kita harus bertanya, kita harus luruskan. Kita harus luruskan dulu gitu loh supaya yang tadi itu belum sempat kita luruskan jangan sampai salah diterjemahkan oleh sahabat yang ada di live chat. Ini juga perlu diluruskan. Ya, Banyuma tentunya saya beri kepercayaan untuk meluruskan yang tadi. Silakan Banyuma. Iya, jadi Ya. gimana ya bilangnya ya? Ya, namanya dari sumbernya udah hancur gitu ya udah hancur semuanya lah. Kalau dikatakan bahwa di dalam perjanjian baru tidak ada lagi kata ya memang karena perjanjian baru itu dihadiahkan untuk siapa? Dihadiahkan kepada mereka yang dikhususkan menyembah kepada Yesus. Kayak mana mau menyembah kepada Yahweh lagi? Itu loh poinnya. Kemudian di dalam Ibrani dikatakan bahwa Yesus itu selama-lamanya tetap sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus itu tetap sama. Yesus itu tetap apa? Ciptaan, utusan, manusia nggak bisa berubah dia.
Makanya tadi pendetanya itu kelimpungan ketika saya tanya, apakah Allah itu bisa dicobai? Tidak bisa. Lah, Yesus dicobai. Katanya Yesus merendahkan dirinya. Artinya memang dia menuhankan manusia. Udah poinnya di situ. Kalau saya melihat, kalau andaikan dikasih angka ya Bang Handia, antara angka 10 dengan angka sampai angka 1. Angka tertinggi adalah 10. Beliau ini saya kasih angka 1. Trinitas masih dapat angka 2, masih tinggi Trinitas. Karena di Trinitas masih ada Tuhan di situ. Meski ada Tuhan, ya, yang kemudian dibuatkan sekutu-sekutu, yaitu Yesus dan Roh Kudus. Tapi yang satu ini barusan, betul-betul inilah yang paling bawah. Di neraka dia yang paling bawah ini. Ya, soalnya pencipta alam semesta dihilangkan sama sekali ya. Iya, nggak ada lagi pencipta di situ. Murni anak manusia yang dilantik menjadi pencipta. Ini yang paling sesat di antara seluruh Kristen. Beliau ini yang paling rendah tempatnya nanti di neraka. Jangan-jangan di luar neraka dia. Bukan di luar neraka dia. Dia yang paling di bawah. Silakan, neraka jahanam baginya, neraka jahanam. Nih, tadi kan Yang saya tergelitik begini Bang Andi, ketika menarasikan bahwa Allah itu berubah menggunakan diri gitu loh. Jadi Allah itu memiliki sifat yang berubah, bukan kekal lagi di sana itu. Akhirnya ketika berubah jadi manusia kan Allahnya sudah nggak ada di sana. Oke. Sudah dijelaskan tadi itu Pak, segitu. Ini Peta Lampu bicara, silakan ta. Masih aku minta. Masih. Allahu Akbar. Aduh. halo, tadi kan disuruh saya link berapa tadi itu Yohanes berapa tadi suruh linknya berapa itu? 17:2. 17:12 kayaknya itu kan. Iya 17:12. Tapi udahlah, oke lah, nggak usah bermain itu. Yang penting kan segitu. Itu mereka ini yang ditanya itu Yesus only, semua Yesus gitu loh. Geli saya kalau lihat yang kayak begini-begini. Sama seperti Bembe. Saya terus tadi masih mau sebenarnya itu penasaran sedikit itu. Karena mulai skala baka juga tadi itu kan. Nah waktunya juga tadi berjanji saya tuh nggak bisa lama. Yang penting masuk dulu lah. Tapi bagus sudah mau bertahan lama ya kan, dulu kan cuma numpang lewat kan. Saya pernah debat dulu dan dia mengamuk. Dia ngamuk waktu saya katakan pencipta langit dan bumi itu pernah dilahirkan oleh manusia lalu dibunuh oleh manusia. Nangis, mengamuk dia. Kamu ilmunya belum sampai katanya. Kau itu masih bodoh. Allahu Akbar. Yang next bodoh. Saya jadwalkan ulang nanti sama Bang Juma biar seru sekalian lah. Tapi saya ngomong sama dia, Pak Pendeta sebelum masuk itu habis-habisan, jangan ada yang emosi. Itu harus itu dulu suruh bawa softtext dengan tisu. Oke. Tapi ada baiknya juga kalau menurut saya, ada nilai plusnya bahwa mereka jangan sampai Anda menipu dalam hal pengobatan. Itu juga ada nilai plusnya ya. Yang tipe-tipe orang lah. Makanya gini Bang Handi, orang-orang ini makanya aku bilang angkanya 1 dengan 2, cari 1, 2. Cari 1, 2. Dia ini menuhankan manusia murni. Dia hilangkan semua pencipta dan utusan pencipta, yaitu Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus itu kan utusan. Iya betul. Dia malaikat yang kemudian diperintahkan untuk mendatangi Yesus, untuk memberikan kekuatan kepada Yesus berupa firman dan seterusnya. Itu dihilangkan dua-duanya. Nah, kalau Tritunggal lucu juga itu. Cuman masalahnya si Pendeta Henry tadi, dia salah ini kalau di nyoblos presiden, dia salah nyoblos dia. Dia harusnya memilih calon bupati, dia masuk di mana di bilik presiden. Bukan masuk gitu loh. Kepala desa. Iya, dia harusnya milih Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Dia pilih manusianya. Bukan tauhid ini namanya ini. Ini bukan tauhid, ini kafir kafah ini namanya. Tunggu habis ini ada Triteos yang mau masuk. Nah, lebih aneh lagi nih. Tunggu sebentar, dia lagi tunggu 5-10 menit. Jangan dimatiin dulu live-nya. Pak Jody Triteos, kita kombinasi dengan ini. Beliau mau masuk, enggak apa-apa. Tunggu sebentar. Masih di live kan Kak Bang Andi? Masih. Jadi tunggu keseruannya bagaimana antara Yesus only, Triteos dan Trinitas.
dan lain-lain ya. Kita wawancara beliau nanti. Pak Yodi. Ada lagi yang Tuhannya cuma satu tapi manusia. Ya, Ada lagi yang menuhankan penciptaan. Ini dia nih, sebentar ya. Kita wawancara dulu dia. Tapi disandingkan lagi dengan ciptaan. Aneh memang orang-orang ini. Ini yang udah masuk ya. Tunggu saya panggil dulu. Sabar. Pak Jody. Ya, halo. Pak Jody dibuka mic-nya, Pak. Iya. Udah makan ya, Pak? Ya udah, baru aja selesai. Nah, ini Pak Jody harus luruskan nih. Ngomong apa saya belum nyimak sama sekali. Nah, ini sebentar aja, dengerin dulu. Tadi ada Yesus only, semua Yesus. Nah, gimana ini menyikapi dengan Triteos? Silakan, Pak. Oh, iya. Jesus only ya. Iya. Oke, baik. Kalau Jesus only begitu, itu sebetulnya tagline dari kebangunan rohani dari pergerakan Azusa Street itu. Azusa Street tahun 1900-an. Jadi itu adalah tagline. Jadi tidak memiliki semacam skema teologi atau doktrin fundamental, tidak punya. Hanya tagline belaka. Jadi karismatik itu mewabah saat itu ya. Pusat gempanya itu di Azusa Street. Ya dengan apa namanya semacam bahasa roh di dalam setiap kebangunan rohani, lalu kemudian di dalam ibadah itu ada yang bernubuat, lalu kemudian ada yang menafsirkan bahasa roh dan sebagainya. Nah, jadi karunia-karunia itu bermunculan ya, sehingga gereja yang semula kering karena mati ya, karena liturgi itu kemudian menjadi hidup ya karena Azusa Street ini. Nah, Azusa Street ini memiliki narasi tagline Jesus only. Gitu. Lalu kemudian karena pengikutnya semakin bertambah banyak, pengejawantahnya itu kemudian dilanjutkan di dalam sebuah sinode. Nah, karena adanya sinode ini, maka mau tidak mau kan membuat ADART atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga inilah ya tagline Jesus only yang semula itu menjadi memiliki sebuah narasi sistematika doktrin. Ya, contohnya begini di dalam ADART-nya. Nah, kita sebentar, ADART itu sumbernya dari mana, Pak Jody? ADART-nya sumbernya dari mana? ADART sumbernya dari mana? Ya, sumbernya dari beberapa narasi Alkitab dikutip. Oke, lanjut. Gitu. Nah, tetapi kan kebanyakan itu adalah pengejawantahan bagaimana organisasi memiliki badan hukum. Nah, tetapi beberapa paragraf itu mencuplik ya dari Alkitab. Nah, salah satu yang cukup unik di dalam ADART perkembangan dari Azusa Street ini, itu menyatakan bahwa kita percaya kepada Allah yang Esa, yang menyatakan dirinya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gitu. Terkadang ditambahi juga ya di dalam nama Yesus Kristus begitu. Pokoknya intinya itu ada Allah yang Esa, kemudian ada 3 penyataan. Nah, kalau panjenengan itu kurang yakin, begitu panjenengan bisa simak ya di dalam konten channelnya Pak Gilbert Lumoindong ya, selalu menyatakan bahwa Allah yang Esa dengan penyataannya. Nah, jadi bukan pernyataan ya, bukan pernyataan, tapi penyataan. Nah, tetapi begini, mereka yang terpapar Jesus only, atau di dunia modern ini, mereka terkadang lupa di masa lalu. Di masa lalu itu ada bapak gereja yang dinamakan Praxeas, lalu memiliki murid Sabellius. Kalau Praxeas itu adalah teolognya, Sabellius itu adalah uskupnya, ya, kalau tidak salah begitu.
Nah, jadi ini 11-12. Nah, bedanya apa? Kalau Sabelius sudah memiliki umat. Ya, makanya kadang disebut kamu umat Sabelianisme begitu. Oke, baik. Nah, gimana? Ya, Bang Juma ada tanggapan? Sebentar, Dokter Dian ya. Bang Juma ada tanggapan? Ya, saya sedikit Bang Handi. Iya. Saya cuma ingin pendapat Bang Jody terhadap konsep yang kemudian dipahami oleh pendeta siapa namanya tadi, Henry Tan. Menurut Abang itu tertolak enggak? Menurut kebenaran yang Anda pahami, tertolak enggak pemahaman Yesus only? Maaf Ustaz, cuma saya enggak dengar tertolak enggak itu pemahaman seperti itu bahwa Yesus only? Tertolak. Alasannya, Bang? Oh, kalau resiko dari Jesus only itu ya seperti yang saya pernah bilang ya kepada beberapa orang bahwa oneness atau Jesus only itu memiliki risiko bahwa Yesus Kristus yang di muka bumi ini ya wayang. Jadi wayang. Allah Bapa itu sebagai dalang atau monarkinya, kemudian Yesus Kristus itu adalah wayang. Nah, dengan cara sebagian roh dari Allah Bapa itu ditiupkan ke bawah. Seperti sulur-sulur energi kosmos lah seperti istilahnya ya. Ya, kalau kita masuk ke ilmu fisika begitu. Nah, supaya pada paham begitu cara menyetirnya bagaimana. Ya, cara menyetirnya itu dianalogikan seperti sulur-sulur energi kosmos masuk ke dalam janin tubuh Yesus Kristus yang kemudian ya dikandung oleh Maria, lalu kemudian lahir menjadi manusia Yesus Kristus. Nah, sulur-sulur energi kosmos ini karena memiliki vektor keluar, nah, jadi vektor yang keluar dari Allah Bapa itu adalah Roh Kudus. Nah, makanya ada tertulis dikandung dari Roh Kudus. Begitu. Jadi kalau untuk warna doktrin Jesus only itu memiliki eksegesis juga ya di dalam narasi berbasis teks reseptus. Nah, jadi mereka berbasis teks reseptus, mereka bisa bereksegesis dari situ. Tetapi yang selalu dihindari oleh para mereka yang memiliki warna doktrin Jesus only itu adalah risiko doktrinnya. Makanya kalau langsung ditembak risiko doktrinnya, jadi manusia Yesus Kristus ini wayang dong begitu. Jadi wayang yang disetir dari surga. Nah, itu cukup membingungkan ya bagi mereka yang berpaham oneness. Ya, saya sudah pernah ya berdiskusi dengan Samuel Siahaan, lalu kemudian Ibu Kristi Depari, kemudian Daniel Henning, Pak Tom. Jadi beberapa orang oneness yang cukup kuat ya di dalam narasinya itu juga agak kerepotan ya, ada kerepotan dengan risiko doktrin wayang ini. Nah, kira-kira begitu Ustaz Juma. Terima kasih. Berarti Yesus ini nggak bisa berdiri sendiri menjadi Tuhan ya, Mbak ya? Harus ada Tuhan lain gitu ya? Ya, dia hanya kepompong, Mbak. Dia hanya kepompong ya. Berarti dia bukan Tuhan kalau cangkang gitu ya? Begitu. Kenapa? Berarti dia bukan Tuhan sejatinya. Loh, dia hanya wadak saja, wadak atau manusia. Jadi rohnya sebagian roh Allah Bapa, gitu kan? Nah, ditangkap oleh kepompong manusia Yesus Kristus itu. Makanya kalau Ustadz Zuma, kalau klik Google gitu di masa lampau itu ada warna bidat di masa lampau, ya, itu disebut doketisme ya. Doketisme itu dari kata dokein. Dokein itu maksudnya itu yang nampak gitu. Artinya apa? Artinya doketisme ini adalah
Yesus Kristus atau manusia Yesus Kristus itu hanya nampaknya saja yang manusia, hanya kepompongnya saja yang manusia. Sehingga di dalamnya itu memang ya itu adalah bagian dari roh Allah Bapa itu sendiri. Kalau dilihat dari sudut pandang kepompong, ya mereka menamakan diri itu adalah aliran doketisme. Tetapi kalau dari sudut pandang ketika Yesus Kristus disalib, berseru kepada Bapaknya, Eli Eli lama sabachthani, gitu. Nah, ada sebuah warna doktrin yang disebut dengan patripasionisme. Patripasionisme atau doketisme itu podo wae 11-12. Kalau doketisme itu dilihat dari kepompongnya, kalau patrisipasionisme dilihat dari siapa sih yang menderita di salib. Yang menderita di salib itu adalah ya Allah Bapa itu sendiri. Jadi Yesus Kristus itu hanya semacam wayang. Makanya kan ada yang memiliki narasi, ya narasi warna doktrin oneness, ya entah itu yang mengutip dari Tertullianus atau tidak, ya. Mereka memiliki narasi seperti Ibu Sofiatul, ya. Berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan. Nah, beberapa apologet Muslim itu juga kadang bingung, ya ini maksudnya apa? Nah, di dalam realitas sekarang ini, ya kalau panjenengan pengen tahu maksudnya, yaitu antara dalang dan wayangnya. Dalang dan wayangnya itu berbeda, ya, tetapi tidak bisa dipisahkan, ya. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Ya karena yang memiliki free will ya dalangnya itu. Ya memang berbeda antara dalang dan wayangnya. Begitu, berbeda tetapi tidak dapat dipisahkan. Berarti saya bisa simpulkan kalau Yesus itu bukan dalang tapi dia wayang, kan? Betul, artinya logika itu. sederhananya berarti logika sederhananya Yesus bukan Tuhan, yang Tuhan itu yang mengutusnya, kan gitu ya, Bang? Betul. Itu hanya wayang saja, ya. Apa namanya, Ustaz? Cuma ya paham doktrin oneness itu seperti itu. Makanya ya, oke, sip. Agak kesulitan, ya, Sip, kalau Andi. mereka ditembak risiko doktrinnya. Oke. Oke, yang lain? Ada yang mau bertanya? Silakan. Tadi sedikit Bang De. Iya, Dok, silakan. Pak siapa ini? Saya Pak Jody. Pak Jody. Pak Jody, ya Pak Jody. Saya Dokter Dian, Pak, atau Dian aja. Ini Pak Ya, Bu Jody tadi Dokter. sudah mengatakan, menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah sosok bukan Tuhan jenis manusia, ya. Tadi saya dengar. Ya, wayang saja, betul, di muka bumi ini. Jadi Yesus sosok bukan Tuhan jenis manusia, tepatnya adalah jenis laki-laki. Ya? Ya, betul. Yap, jadi, terus Anda disebut bukan Muslim, bukan penyembah Tuhan itu dari sisi mana, Pak? Karena Muslim pun juga mengakui, mempercayai fakta kebenaran bahwa Yesus itu memang benar sosok bukan Tuhan jenis manusia. Bapak disebut bukan Muslim itu dari sebelah mananya, Pak? Oh baik, kalau menurut warna doktrin oneness itu kan alurnya komplit itu ya, Ibu Dokter ya. Jadi alurnya komplit. Jadi alurnya bukan hanya 33 tahun. Nah setelah 33 tahun itu bagaimana alur selanjutnya? Nah jadi roh yang dari Bapak ini itu ditarik kembali ke surga di sana. Nah sehingga jadi yang tadi saya bilang itu kan bagian dari roh Bapa yang dicowak begitu. Dari istilah sablon nih Pak ya. Jadi sablon kalau kita after film begitu kan ada istilah dicowak begitu. Photoshop, after film itu istilah dicowak. Cowak itu diambil sebagian begitu, di cropping lah begitu. Nah croppingannya itu selesai setelah Yesus Kristus naik surga. Nah, jadi croppingan yang sudah selesai atau cowakan yang sudah selesai kembali lagi kepada Bapa. Begitu. Sehingga apa? Sehingga ya di surga nanti kalau orang Kristen sudah meninggal ya, bagi warna doktrin oneness ya hanya ketemu ya Allah Bapa itu seperti semula. Jadi memang hanya ada satu entitas Allah ya yang sebagai dalangnya atau monarkinya.
Nah, makanya mereka tuh disebut warna doktrin Oneness atau Allah Esa atau monarkianisme atau sabelianisme, nama-namanya lain alias itu banyak banget. Nah, karena alurnya itu kelanjutannya seperti itu. Jadi setelah Yesus Kristus bangkit lalu naik ke surga, nah kembali lagi menjadi Allah Bapa. Nah, kalau untuk iman Muslim itu kan setelah menjadi manusia itu kan nggak ada kelanjutannya, Bu. Jadi bahkan ya tidak disalib kan, jadi berbeda. Jadi tidak disalib, tidak dibangkitkan, juga tidak menjadi Allah Bapa kembali. Nah, itulah perbedaan Muslim dengan Oneness. Nah, kira-kira begitu, Bu Dokter. Yang berbeda itu menurut Pak Jody itu umat Islam, umat yang selamat dengan tidak Islam itu perkara penyaliban aja. Selanjutnya penyaliban dan seterusnya. Oh, jadi begini Pak ya. Setahu saya kalau kita agar tidak terjadi debat kusir ya, lari kiri lari kanan ya, itu kita harus cocokkan paradigma ataupun sudut pandang yang kita jadikan sebagai rujukan kebenaran. Nah, kalau saya Pak, itu senantiasa menjadikan petunjuk Tuhan ataupun firman ataupun perkataan Tuhan itu adalah sebagai paradigma atau sudut pandang yang valid ya, yang benar, yang fakta. Nah, gitu loh. Nah, kalau di dalam itu tadi menyoal kepada penyaliban, nah yang jadi rujukan itu, yang jadi paradigma sudut pandang itu adalah yang menurut Tuhan, Pak. Nah, yang menurut Tuhan kalau di dalam kisah beliau itu anaknya Ibu Bunda Maria itu kan memang tidak disalib dan tidak dibunuh. Ya, itu menurut Tuhan. Nah, jadi kalau memang Pak Jody merujuk pada satu rujukan yang sama supaya kita tidak ada debat kusir, seharusnya kan juga Pak Jody sepakat dengan apa yang saya sampaikan, karena apa yang saya sampaikan ini adalah versinya Tuhan. Karena kan kita ini kan baru lahir, Pak. Jadi yang tahu persis dengan peristiwa sekian tahun itu adalah Tuhan. Jangankan yang sekian tahun, Pak, yang berlalu sedetik aja itu, ya, itu belum tentu kita bisa tahu detailnya. Kalau kita ini hanya sosok bukan Tuhan. Nah, gitu, Pak. Jadi kalau itu menurut peristiwa penyalibannya. Nah, ini yang poinnya yang saya mau sampaikan di sini. Terus bagaimana Bapak bisa mengakui diri Bapak itu sebagai umat Islam, umat yang selamat, umat yang salam, ya, selamat di dunia dan di akhirat, menjadi umat yang Tuhan ridhoi, ya, menjadi umat yang akhirnya nanti di akhirat itu akan masuk surga. Apa yang Bapak lakukan sehingga Bapak diakui Tuhan sebagai umat yang selamat, Pak? Apa yang Bapak lakukan di bumi ini? Ini nanya sama saya, Ibu Dokter. Iya, Pak Jody. Iya, apa masa yang nanya sama sopirnya Pak Jody? Ya. Apa yang Bapak lakukan? Gitu. Iya, karena kalau kita Muslim, Pak, apa yang membuat kita dinyatakan sebagai umat Islam oleh Tuhan, itu karena kita menuruti kehendak Tuhan, Pak. Mengamalkan segala yang Tuhan perintahkan, menjauhi segala yang Tuhan larang, mengoleksi amalan-amalan pahala yang kelak menggadai ridho Tuhan. Dan dengan ridho Tuhan ini, kita diupahi dengan surga. Ya, itu Pak. Itu kalau umat Islam yang lakukan di bumi itu pada saat ini, karena bumi itu kalau kita umat Islam itu menganggap bahwa bumi ini sebagai ajang untuk menanam, Pak. Oke, cukup Marian. Gitu. Jadi kalau Bapak apa? Bumi ini sebagai apa? Sehingga di akhirat Anda yakin diupahi atau dihadiahkan surga. Ini terlalu dalam nih, kok ini hanya Iya, itu agak sulit, soteri. Oh gitu ya. Misal gini Pak ya, misal gini. Ini sebentar Dok. Ini hanya komentar tadi mengenai ini tadi Yesus only, Bu. Itu. Iya kan sudah sama itu. Kita cari titik temunya. Sama-sama kita mengakui, mempercayai, mengimani bahwa Yesus itu sosok bukan Tuhan, jenis manusia, jenis laki-laki.
ya. Jadi berarti memang Yesus bukan Tuhan. Nah, itu sudah samanya di situ, Bang Andi. Kita kan cari titik temunya tuh. Nah, titik temu berikutnya saya mau mencari bagaimana Anda bisa menyamakan diri Anda misal dengan Yesus. Yesus itu kan next nanti kita jadwal ulang kalau malam santai. Udah clear paling kalau sampai di situ. Iya, itu. Iya, kalau soteriologi itu udah melebar. Udah clear kalau sampai di situ karena kita sudah sepakat bahwa memang Yesus itu adalah sosok bukan Tuhan, jenis manusia ataupun jenis laki-laki. Jadi di dunia beliau laki-laki, di akhirat pun beliau laki-laki. Dari dulu sampai kapanpun Yesus tetap laki-laki. Maksudnya gini Bu, ini kan kita JCC ini kita harus adil memberikan statement. Siapa tahu nanti netizen di luar sana, ya benar cuma Pak Hendritan. Ternyata juga kan ada Pak Jordi bisa meluruskan. Iya. Intinya. Jadi netizen di luar sana bisa memilih, terutama untuk orang Kristen ya. Yang mana yang baik itu. Dan sebagai umat Muslim, ya lebih berbangga lagi bahwa ya kita ini tidak ada hal-hal yang demikian. Itu intinya, Dokter. Ya. Siap. Ya, kasih. Oke lah, udah kelar kalau begitu. Udah kelar. Baik, yang lain silakan. Ya, saya mau tambahkan sedikit ya. Ya silakan Dok. Silakan Dok. Silakan Pak Jody. Habis ini Bu Indri. Ya, jadi mungkin sesuatu pengetahuan yang baru ya buat Bu Dokter ini. Jadi warna doktrin fundamental kekristenan itu terbelah ya. Terbelah jadi 4 warna. Ya, kalau beberapa kali saya sudah hadir di sini sih beberapa orang sudah paham ya. Seperti Mas Handi ini udah paham. Yang pertama itu adalah warna doktrin oneness ya, seperti Pak HTD, Bruce Samuel Siahaan, Daniel Henning itu oneness. Lalu yang kedua tuh homoousios. Ya, homoousios ini adalah pemenang doktrin. Ya, yang hadir di sini itu seperti Pak Petru gitu. Lalu kemudian kalau ini Stephen Tong apa? Stephen Tong. Homoousios sama. Oke, homoousios itu Pak Deging Gadas, lalu kemudian Pak MYM, Pak Petro itu adalah homoousios. Nah, artinya dua Tuhan ya, mereka dua Tuhan ya. Homoousios versinya banyak ya. Kita nggak usah bahas itu. Kita hanya plot ya, melabeli ke warna-warna mainstream dulu. Mengenai variannya bisa dibedah ya, nggak masalah. Oneness saja variannya itu ada 7 ya, 7 varian oneness. Nah, kita nggak usah bahas detail itu. Lalu kemudian yang ketiga itu subordinat ya. Subordinat itu kalau di dunia debat itu panjenengan itu kenal itu remalogos ya. Remalogos ya, itu rema ya, paham. Nah, itu satu warna ya dengan doktrin saya ya, saya juga subordinat. Nah, tetapi remalogos terkadang dia agak kerepotan ya di dalam menjelaskan warna doktrinnya gitu, karena memang eksegesis hakikat Allah ini sangat membingungkan. Lalu yang keempat itu adalah Unitarian. Unitarian itu apologetnya adalah saudara Franz Donald. Lalu kemudian Ibu Indri ya di masa lampau ya itu sebagai saksi Jehovah itu dikenal Unitarian. Bu Indri ke bawah-bawah. Nah, itu empat warna doktrin ya yang fundamental yang berbeda, yang sudah tidak bisa akur ya, sudah tidak bisa akur. Tetapi kalau makan soto bareng-bareng ya tidak ada masalah gitu. Ya kan, makan soto bareng-bareng, makan di angkringan bareng-bareng tidak ada problem. Berbagi kue donasi bisa? Ya, tidak ada masalah itu. Tetapi kalau untuk dalam konteks teologis gitu ya sudah nggak bisa. Ya, kalau misalkan kita temukan ya pasti langsung berkelahi begitu. Udah 4 warna itu langsung berkelahi. Nah, kira-kira begitu Ibu Dokter ya. Makasih. Oke, Bu Indri, silakan Bu Indri. Anda mantan di sono loh, hati-hati. Ya, Pak Jody, apa kabar? Kita ketemu lagi ya, lama tak bersua ya Pak. Iya, baik kabarnya. Kabarnya baik. Ya, gimana Bu Indri? Syukurlah, alhamdulillah. Ya, jadi saya sudah
hijrah Pak Jody udah tahu ya? Sudah tahu Bu Indri. Iya. Jadi saya kepingin mengerti lebih dalam karena dulu ini sepertinya waktu saya SSY, Pak Jody ini waktu saya tanya seperti malu-malu kucing. Saya dimasukin di StreamYard-nya Pak Jody. Jadi sekarang ini di ZCC ketemu, tapi saya sudah Muslim. Saya ingin mengerti. Saya malah lupa kalau kita pernah ketemu. Lupa. Oh gitu ya. Ya gimana Bu Indri? Ya udah lanjutin aja. Ya, Nggak penting itu. tapi saya tidak pernah melupakanmu karena Pak Jody juga tidak melupakan. Waduh, ada kenangan manis nih. Ngerito. Oke, lanjut Bu Indri. Nah, buktinya tadi Pak Jody sudah menyebut nama saya, berarti nama saya juga tidak dilupakan ya Pak ya. Jadi gini. Siap. Iya. Jadi begini. Saya ingin sebenarnya dari dulu sejak kita satu WA di WA saya SSY itu Pak Jody, saya inginkan untuk memaparkan kepercayaan kekristenan Pak Jody sendiri bagaimana. Terus sekarang ini saya ulangi lagi tentang kepercayaan Pak Jody ini, bagaimana gambarannya, apa hubungannya dengan ehad, Tuhan yang ehad gitu loh. Silakan Pak. Oh ya, baik. Jadi kalau subordinat itu dia simetris ya dengan Kristen Antioquia. Kalau Bu Indri itu klik ya di Wikipedia itu, Bapak subordinat itu ada Lucianus. Ya, Lucianus itu rektornya Scholar Antioquia. Lalu kemudian Arius itu adalah seorang talmid ya atau murid ya dari sekolah Antioquia yang kemudian menimbulkan gejolak di Alexandria yang mengakibatkan adanya Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Kan sudah pernah saya share ya di channelnya Mas Handi ya. Jadi kalau untuk Arius itu vektornya itu ke bawah ya, makanya disebut subordinat. Kalau untuk Homoousios atau Athanasius itu vektornya ke kanan. Gitu. Jadi Homoousios itu adalah tres person yang tiga pribadi yang transenden ya, atau TPT ya. Ya, TPT, tiga pribadi yang transenden ya. Tetapi kalau untuk subordinat itu yang transenden ya hanya satu ya, Allah Bapa. Ya, Allah Bapa itu disebut Allah yang transenden atau Allah yang prima causa. Nah, lalu kemudian yang drop ke bawah itu di masa lampau itu adalah disebut Elhapanim. Ya, beberapa orang Netsarim menyebutnya Sarhapanim. Jadi subordinat maupun Netsarim itu simetris ya di dalam hal ini. Kalau Netsarim menyebutnya Sarhapanim atau pangeran wajah. Nah, kalau saya berwarna doktrin subordinat menyebutnya Elhapanim atau gambar dari Allah yang tak kelihatan. Nah, seperti itu, Bu Indri. Oke, berarti Allahnya tetap nggak kelihatan kan, Bapak percaya? Iya, Allah prima causa yang nggak jelas begitu, masih tetap hakikatnya transenden gitu. Iya. Nah, jadi, cuman problemnya kan di dalam teks Reseptus kan semua disebut theos, itu aja sih. Jadi aliran Pak Jody ini semua disebut theos, Pak? Betul. Jadi Bapak nah, makanya kan theos, saya bilang theos, itu kan juga theos. Betul. Nah, iya, udah Pak Jody udah ngomong triteos begitu loh, cuman enggak jelas, maksudnya penyebutannya bukan triteos tapi artinya arahnya ke sana mana loh. Lanjut. Ini ikutan ngomong kah? Habis Ibu Indri ya, habis Ibu Indri ya. Iya, sebentar. Ya. Dikelarin dulu. Silakan. Ya, Pak Jody. Jadi begini Pak Jody, ini kan ada kajian mengenai bahasa Ibrani ini tulisan asli Alkitab.
Ya, tulisan asli Bible ya. Jadi di PL itu roh itu kan bahasa Inggrisnya spirit itu dari kata ruah. Bagaimana subordinat ini menyikapi bahwa ruah itu bisa diartikan angin, nafas, dan udara. Kalau Bapak menganut subordinat yang mengatakan bahwa ketiga-tiganya adalah theos, bagaimana mungkin kalau ruah itu diterjemahkan ada angin, ada udara, ada nafas ya. Jadi bagaimana ini ketiga kata ini diterjemahkan ini menjadi theos nih. Jadi bagaimana tuh Pak? Silakan. Baik. Jadi kalau untuk vektornya subordinat ya, Bu Indri, itu adalah area ontologis. Ya, area ontologis itu adalah strukturnya ya, struktur atomnya itu adalah struktur atom realitas surga atau SARS ya. Berbeda dengan ketika bumi ini jadi ya, itu struktur atomnya itu periodik unsur itu. Jadi kalau ontologis itu struktur atomnya itu adalah realitas surga. Kalau untuk yang panjenengan tanyakan itu tentang ruah, eksegesis di dalam perjanjian lama itu struktur atomnya itu materi ya, materi realitas ya, alam realitas bumi. Nah, sedangkan kalau tinjauan warna doktrin fundamental itu alam materi belum ada, Ibu Indri. Ya, jadi kalau untuk Roh Kudus ini sendiri ya, eksegesisnya itu dari Yohanes 15 ayat 26. Ya, Roh Kudus itu keluar dari Bapa. Jadi memiliki vektor yang keluar dari Allah Bapa. Jadi dari transendensinya Allah Bapa itu ada sosok roh yang keluar begitu. Seret gitu. Lalu kemudian masuk di alam materi. Nah, itulah Roh Kudus. Nah, begitu. Oke, jadi nah sayangnya saya nggak bawa laptop ya, jadi presentasi tentang skema dan diagram nggak bisa. Ya, kapan-kapan. Gimana, Bu? Kapan-kapan lah. Ya, satu lagi ya. Ya, kapan-kapan saja. Ya, satu lagi. Nanti diskusi sama saya ya, head to head ya, Pak. Ya, Buset, dijadwalin aja, ditantangin nggak mantan apa-apa. temennya. Nggak apa-apa, orang asal pokoknya saya ada waktu ya nggak apa-apa. Yang penting dijadwalin aja. Ya udah saya Tapi kalau minggu ini nggak bisa ya, saya harus mudik. Oke, nanti saya jadwalkan lagi. Kapan sajalah. Nanti saya jadwalkan. Ya. Ya, gimana? Jadi, lanjutkan. saya tadi cuma melanjutkan ya karena ada teman yang mau bertanya, saya lanjutkan satu kali saja. Jadi ada sesuatu yang keluar dari Theos, dari Bapak Theos ini ya Pak ya. Ada sesuatu yang keluar. Nah, sesuatu yang keluar itu karena Bapak Theos ini kan juga di Genesis 1 ya, Beresit 1 ayat 1 ayat 2 itu kan disebutkan ruah. Jadi kalau Bapak Theos sendiri adalah ruah, lalu yang keluar dari Bapak Theos itu berupa apa, Pak? Ruah juga, Pak? Baik. Jadi kalau untuk kita ya memiliki warna doktrin subordinat ya, itu di dalam Kejadian 1 ayat 1 itu berfirmanlah El Hapanim ya. Jadi yang berfirman di situ itu adalah El Hapanim. Jadi yang membuat lalu yang ayat 2-nya yang melayang-layang tuh siapa? Yang melalang-layang itu adalah roh Allah. Nah, itu El Hapanim juga bukan? Bukan. Kenapa bisa? Orang di Roma kan dijelaskan katanya Theos ini adalah roh. Roh kan El Hapanim juga. Nah, itu kan yang di Genesis 1 ayat 1 sampai 3 sampai bahkan 26, 27 dan seterusnya itu kan masih pribadi yang sama, yang satu, yang Ehad itu. Karena Ehad itu kan dijelaskan di bara Elohim. Bara Elohim itu satu tunggal ya, jadi
bukan satu kesatuan, tapi satu tunggal, itu bara Elohim itu. Kalau Elohim memang jamak, memang banyak. Kalau bara Elohim itu memang satu tunggal, nggak ada lainnya gitu, mutlak absolut itu. Gimana tuh? Ya, baik. Jadi kalau warna doktrin kita itu LH Panim itu memiliki kendali ya, kendali terhadap 7 roh Allah itu. Nah, jadi beliau memiliki kendali ya 7 roh Allah itu. Jadi saat Roh Kudus itu keluar dari Bapa, ya dia menciptakan suatu realitas ya. Realitasnya itu adalah realitas obor. Ya entah kenapa yang dipilih itu menjadi realitas obor, ya jangan tanyakan saya ya Bu ya. Jadi ketika ekorte dari Allah Bapa ya, beliau atau Roh Kudus itu memakai realitas obor ya sebagai pengejawantahan dirinya itu ada. Nah, realitas obor ini ya itu disetir ya oleh LH Panim. Nah, makanya LH Panim ini memiliki 7 tanduk dan 7 roh Allah, itu maksudnya begitu. Nah, jadi kalau 7 tanduk ini ya juga detailnya saya juga kurang tahu ya. Lalu kita bahas ya, LH Panim memiliki 7 roh Allah. Itu memiliki artinya apa? 7 roh Allah itu adalah sebagai propertinya ya, sebagai miliknya. Jadi bukan bagian dari dirinya sendiri ya. Jadi 7 roh Allah itu adalah propertinya atau miliknya ya, seperti Bu Indri ya. Bu Indri memiliki baju ya, baju gamis begitu. Artinya apa? Baju gamis itu menjadi propertinya Bu Indri. Ya, mau dicuci, mau dipakai ya, itu sesuai dengan otoritasnya Ibu Indri. Lalu kemudian LH Panim ini yang memiliki salah satu tanduk yang bisa dieksegesis sebagai pembuat realitas ya. Pembuat realitas itu adalah rekonstruksi ya, struktur atom realitas ya. Nah, struktur atom realitas di muka bumi ini direkonstruksi. Ya, di dalam rekonstruksinya ini ya, di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ya. Beliau yang pertama itu memiliki kemampuan untuk bersabda. Ya, di dalam bersabda inilah beliau itu memiliki kedikdayaan untuk mengubah realitas. Ya, jadilah terang begitu. Lalu kemudian struktur atom ya berpendar ya. Struktur atom energi yang di muka bumi ini berpendar. Entah bagaimana caranya ya, saya tidak tahu ya, itu kedikdayaan beliau. Lalu entah bagaimana ya di dalam untuk dia itu scanning ya. Scanning itu artinya itu menjelajah di dalam seluruh permukaan bumi ya, untuk meledakkannya, untuk mengerami lautan ya, untuk memunculkan daratan. Nah, makanya kan Mas Handi itu kan kadang ketawa kan begitu. Itu pernah mendengar ya, Rema Laugos kalau tidak salah. Ngomong kalau sebetulnya itu bukan melayang-layang di atas permukaan air, tetapi itu adalah mengerami air. Ya memang betul ya Mas Handi. Memang bahasa aslinya itu mengerami air. Nah, kenapa demikian ya? Karena roh Allah ini sedang scanning ya. Kalau di dunia topografi militer itu ada scanning. Ya, dia menjelajah ya dari ujung barat ke ujung timur, dari ujung utara ke ujung selatan, itu scanning ya. Lalu kemudian setelah scanning itu beliau tuh mengeram begitu. Mengeram itu artinya sedang ingin meledakkan materi tanah ini ya, materi tanah ini dari dasar ya, dasar permukaan laut begitu. Nah, siapa yang diberi tugas ya untuk mengerami ini itu adalah 7 roh Allah itu. 7 roh Allah itu dikendalikan oleh LH Panim ini ya, lalu diberi tugas ya untuk mengerami lautan. Nah, kalau warna doktrin subordinat itu eksegesinya seperti itu, Bu Indri. Nah, mungkin ini Bu Indri baru dengar ya seperti itu. Ya karena memang bagaimana ya?
Agak rumit Oke. ya tentang Oke. doktrin Nanti fundamental itu. disimpan dulu biar bikin pendengar nih penasaran head to head ya Pak. Itu disimpan dulu. Nah, jadi saya tadi mendengar kalau Pak Jody bilang katanya 7 roh Allah ini adalah apa tadi aset ya, aset dari El Hafanim. Nah, sekarang Betul. Ya. Sekarang saya tanya, kalau di zaman Musa mengurapi 70 tua-tua Israel, dia mencabut jadi YHWH itu mencabut rohnya dari Musa lalu dibagikan ke 70 tua-tua. Lalu di loteng Yerusalem dibagikan kepada 120 orang ya yang kepenuhan Roh Kudus. Lalu sekarang akhir-akhir ini murid Yesus semua yang penuh Roh Kudus ini seluruh dunia berjuta-juta. Jadi berapa aset yang El Hafanim punya untuk mengatasi pekerjaan yang luar biasa besarnya untuk membagi rohnya, itu bagaimana? Asetnya ada berapa? Kalau dulu 7 berarti ini sekarang berkembang jadi jutaan atau miliaran gimana? Oh baik, jadi di dalam pembagian terhadap 7 roh Allah itu dibagi berdasarkan karakternya. Begitu. Jadi kalau seperti di dalam doktrin Islam itu adalah Asmaul Husna, ya, ada 99 nama. Nah, jadi ada 7 karakter ya, 7 karakter bagaimana Roh Kudus itu merepresentasikan dirinya. Ya, kadang disebut Roh Kudus, kadang disebut Roh Allah, kadang disebut Roh Kudusnya Allah. Itu sama saja ya. Nah, di dalam merepresentasikan karakternya itu mazurit ya, teks mazuret itu membatasi ya, hanya 7 begitu. Nah, kenapa demikian ya saya tidak tahu ya. Itu adalah istilahnya tuh ya dari sononya ya, dari mereka penulis mazuret ini. Nah, ya baiklah, nanti kalau ada waktu siapkan datanya. Saya ingin bertanya tentang Pak Jody ya. Jadi saya ingin mendalami juga tentang kepercayaan Pak Jody. Mohon diberikan waktu. Saya kembalikan kepada Bang Handi untuk yang lain boleh bertanya. Silakan. Terima kasih Pak Jody ya. Terima kasih. Ya. Oke, makasih. Yang lain? Ya, silakan Pak Jody, waktunya dikit, silakan. Gini, dasar dari Yohanes 16:14 dan 26, saya itu mau bertanya tentang adanya perbedaan tadi yang disebutkan adalah empat unsur perbedaan ini. Di sana dikatakan bahwa Yesus meminta seorang, artinya dan dimaknakan itu adalah seorang Roh Kudus. Artinya ketika seorang Roh Kudus ini menjelaskan kepada para muridnya atau pada pengikutnya harusnya seragam gitu loh. Tidak ada perbedaan. Karena Roh Kudus ini kemungkinan kesalahan harusnya 0. Jadi ketika saya mendengar ada 4 perbedaan yang dikatakan oleh beliau Pak Jody, ini jadi saya bertanya-tanya. Ini Roh Kudusnya dalam kondisi bagaimana? Kok dari masing-masing yang merasa menerima Roh Kudus ini memiliki pemahaman yang berbeda antara khususnya untuk kruasier ketuhanan, di mana konsep ketuhanan dari masing-masing 4 bagian ini berbeda. Padahal dari masing-masing ini tentunya sebagai tokoh pimpinan mereka itu dalam menentukan konsep ketuhanan itu mendapatkan ilham dari Roh Kudus yang mestinya tidak ada kesalahan di antara 4-4-nya ini. Tapi faktanya seperti saya dengarkan tadi, konsep-konsep yang dari 4 bagian ini berbeda masing-masing. Ada Unitarian, ada Tritunggal, kemudian ada Wanas, ada dan lain sebagainya itu. Yang jadi pertanyaan saya itu, apakah Roh Kudus itu berbeda di antara 4 ini atau Roh Kudus satu yang harusnya tidak ada kesalahan dan harusnya seragam? Monggo Pak Jody dijelaskan. Oh, jadi pertanyaannya kenapa kok bisa ada 4 warna gitu ya Pak Sugito ya? Iya, mestinya kan berdasar dari Yohanes 14:16 yang disebut adalah seorang Roh Kudus, kemudian disebutkan di Yohanes 14:26 kan seorang Roh Kudus ini. Sekalipun dibagi jutaan itu, karena Roh Kudus itu hakikatnya kan satu, mestinya pemahamannya itu kan seragam
ketika Roh Kudus ini memberitahukan pemahaman tentang konsep ketuhanan kepada masing-masing orang yang mendapat Roh Kudus, mestinya kan seragam. Nah, di sini ada 4 perbedaan yang spasial tentang konsep ketuhanan. Belum lagi di masing-masing sub perbedaan ini nanti di belakang juga akan ada perbedaan-perbedaan yang berkelanjutan. Bahkan kalau boleh dikata di 2 orang Nasrani Kristen ini ditanyakan tentang konsep ketuhanan, nanti akan berkembang bukan lagi 2 pendapat, walaupun ini 2 orang bisa mendapat 4 pendapat dan 6 pendapat yang berbeda. Ini yang saya tanyakan, kenapa terjadi demikian? Sementara kan yang dimaksudkan oleh Yesus itu seorang Roh Kudus, yang tentunya walaupun dibagi berapapun Roh Kudus ini tentunya sama dan seragam. Monggo Pak. Ya, baik. Kalau kita menilik di dalam konsili yang pertama atau konsili Yerusalem, yaitu dinarasikan di situ ya, di dalam teks Reseptus itu Roh Kudus itu terlibat ya di dalam konsili itu. Nah, semula saya menyangka itu seperti ada lidah api ya. Lidah api di meja bundar begitu mengelilingi kayak tawon begitu ya. Lalu kemudian mereka terpukau begitu, lalu kemudian memutuskan ya, keputusan konsili Yerusalem adalah A, B, C, D, dan E. Tetapi kalau kita telusuri apakah demikian ya, itu hanyalah mitos ya, seperti itu. Nah, kalau kita telusuri ya, ketika Roh Kudus itu ya menjiwai di dalam setiap keputusan konsili ya, atau warna doktrin seseorang, itu adalah hanya di dalam hasratnya atau di dalam free will-nya. Ya, jadi orang Kristen ini memiliki free will yang suci ya, memiliki free will yang benar. Nah, mengenai eksegesinya ya, mengenai pengetahuan mereka, bahkan seperti Theophilus atau penulis Lukas itu ya, Injil Lukas itu ya sering menyatakan dirinya itu kepada Theophilus itu. Nah, itu sebetulnya dia tuh sedang memiliki karya jurnalistik. Ya, jadi dia sendiri yang meneliti ya, dia sendiri yang meriset ya apa yang terjadi di masa lampau. Jadi Roh Kudus tidak berperan di situ. Yaitu adalah hasil risetnya dia bagaimana. Kalau risetnya ketemu A, ya dia akan mencatat A. Ya, kalau ketemu B, ya akan mencatat B. Jadi Roh Kudus itu hanya berperan bagaimana kesucian ya, kesucian maksud dan tujuan perilaku orang itu ya melakukan sebuah tindakan. Nah, di dalam warna doktrin fundamental ya, memang teks Reseptus Perjanjian Baru itu memang memungkinkan untuk 4 warna doktrin ini bisa dieksegesis. Ya, karena apa? Karena memang teks Reseptus itu memiliki energi kinetik ya, energi kinetik kebebasan. Nah, contohnya simple ya, di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 sampai 1 Korintus 8 ayat 6. Itu kelihatan sekali itu di dalam narasi tentang theos, itu adalah narasi pingpong. Yang pertama, 1 Korintus 8 ayat 5 menyatakan ada banyak yang disebut theos. Lalu kemudian di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, tetapi bagi kita hanya 1 theos. Nah, itulah narasi pingpong ya. Kenapa demikian ya? Karena memiliki energi kinetik. Nah, untuk mengambil keputusan terhadap energi kinetik yang lebar ini, nah seseorang harus memilih warna doktrinnya ya dengan penuh tanggung jawab. Artinya itu dia memahami ya bahwa itu warna doktrinnya itu seperti ini dan resikonya seperti ini. Nah, Roh Kudus itu hanya memberikan suatu tekad yang suci ya di dalam dia memiliki eksegesis warna doktrin fundamental. Nah, sehingga kalau seseorang di masa lampau di saat memiliki warna doktrin fundamental dan ketika berbeda ya, orang yang berbeda itu ditangkap hidup-hidup lalu dibakar hidup-hidup. Nah, itulah dia di luar dari Roh Kudus. Nah, tetapi kalau dalam perbedaan itu mereka masih bisa tertawa ya dan masih bisa
mencintai Tuhan dengan akal budinya, nah itu juga masih cukup benar. Gini, Nah, kira begitu Mas Sugito. ya maksudnya gini loh Pak Jody, yang saya maksud itu kan Yesus itu kan minta kepada Bapa akan diturunkan Roh Kudus seorang gitu loh ya. Yang dimaksud tadi sudah saya tangkap jawaban Bapak. Jadi ketika mereka memutuskan memiliki warna yang berbeda dengan lainnya, yang di sini adalah 4 warna. Jadi ketika memutuskan mereka itu memiliki warna tertentu dalam keimanan, itu Roh Kudus tidak terlibat ya, seperti yang Bapak tadi Betul, narasi. tidak terlibat. Betul sekali. Jadi artinya mereka hanya bereksegesis sesuai dengan pemahaman mereka terhadap apa yang mereka terima atau mereka pahami dari Roh Kudus itu tersendiri ya, gitu ya. Enggak, ya mereka pahami dari teks reseptus itu, bukan dari Roh Kudus. Mereka kan membaca, Pak. Oh iya, berarti tanpa adanya campur tangan Roh Kudus gitu ya. Ya, Nah, Roh Kudus hanya menjagai hasrat mereka atau free will mereka itu tidak tercemar ya terhadap hasrat seperti zaman dahulu ya, yang kadang membakar hidup-hidup ya. Saya ngomong zaman dulu lah ya, zaman dulu. Iya. Nah, Roh Maksud Kudus saya itu menjagai. Maksud saya dalam konsep ketuhanan ini loh Pak, ini kan sangat krusial dan sangat penting dalam sebuah teologi beriman kan gitu. Jadi yang saya maksud ketika warna ini memiliki konsep berbeda, itu peran Roh Kudus untuk menjaga mereka supaya konsepnya sama, ini bagaimana nih Pak? Karena Nggak kan ada perannya untuk menjaga kesamaan, nggak ada. Jadi itu justru ya homogen yang seperti itu ya, itu membuat semacam semangat eksegesis itu menjadi kerdil ya. Jadi orang-orang Kristen itu tidak ada semangat ya untuk mengalahkan warna doktrin lain. Ya, dengan adanya energi kinetik kebebasan itu ya, seseorang yang memilih oneness ya itu pengen mengalahkan subordinat kan begitu. Lalu ketemu lagi ya selanjutnya minggu depan ya, subordinat pengen mengalahkan oneness. Nah, sehingga semacam ada rasa kepo ya, kemudian rasa tertarik ya untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan teks-teks kitab suci. Nah, sudut pandangnya begitu, Pak. Oke, siap. Jadi kalau boleh saya simpulkan apa yang Bapak katakan tadi. Jadi dari 4 eksegesis yang berbeda untuk pemahaman antara adalah oneness, terus Tritunggal, kemudian ada lagi unitarian dan sebagainya, termasuk yang Bapak memiliki konsepnya itu seperti yang Bapak narasikan tidak ada campur tangan dari Roh Kudus, melainkan dari konsep sendiri masing-masing. Jadi artinya betul, itu free will-nya orang itu, Pak. Betul sekali. Ketika saat belajar ya. Saat belajar. Jadi kemudian bagaimana antara satu konsep dengan satu konsep yang lainnya yang notabene berbeda ini bisa dibenarkan oleh Roh Kudus yang faktanya di antara 4 ini tidak ada satupun yang sama gitu loh Pak. Monggo silakan dijelaskan. Ya nggak perlu dibenarkan, itu tuh akan membuat semangat setiap warna doktrin itu saling mengalahkan. Oke. Jadi satu orang dengan orang yang lain itu berlomba-lomba ya di dalam berteologi. Nah, jadi justru itu adalah sisi positif ya di saat para teolog ini berlomba-lomba ingin mengalahkan warna doktrin yang lain. Tetapi memang di masa lampau itu dikotori ya oleh politik. Ya, karena mereka itu bukannya berdebatnya, tetapi malah justru ya saling membunuh ya. Kita ngomong di masa lampau. Nah, kalau sudah seperti itu, sudah di luar dari kesucian dari Roh Kudus menjagai free will mereka. Nah, kira-kira jadi dalam hal ini, kalau saya pahami dalam hal ini ada kemungkinan lain ya, nanti ada konsep berikutnya yang ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 ya. Karena kan mereka kalau dari narasi Bapak tidak ada keikutsertaan Roh Allah. Jadi setiap masing-masing boleh bereksegesis kemudian untuk membuat sebuah konsep ketuhanan sendiri gitu ya Pak ya. Ya karena mereka kalau buat tidak memiliki pengikut kan ya bangkrut toh Pak. Kalau bangkrut nggak ada yang mendukung pergerakan mereka ya
Dia mau buat sendiri juga lama-lama lelah di tengah jalan, mati dengan sendirinya. Oke. Nah, makanya biasanya mereka yang tahu diri atau sadar diri terhadap warna doktrin fundamental ini ya lebih memilih satu di antara 4 itu. Kalau betul. Misalkan mereka memilih yang agak unik ya, misalkan seperti Pak Pras ya. Pak Pras itu memilih warna ekadism begitu. Ekadism itu apa ya? Kita nggak tahu. Nah, tetapi karena cuman ya rame-rame debat StreamYard, debat Zoom begitu, ya dia memperkenalkan warna doktrinnya berwarna ekadism ya tidak ada masalah. Iya, betul. Tetapi kan purwo dadi kotani. Kalau nggak ada pendana juga lama-lama mati. Iya, gini. Saya sudah paham dengan apa yang Bapak jelaskan tadi, bahwa memang daripada para yang memiliki hak wewenang bereksekusi itu banyak, dan sesuai apa yang